331. Ketika kamu melakukannya, Yu Yusan bergidik ketakutan. Zuo Fan menampilkan senyum kekejaman khasnya. Kata-kata itu membuat Yu Yusan ketakutan setengah mati. Gemuruh, Yu Yusan mendapati dirinya lumpuh dan terpuruk. Zuo Fan berjalan ke arahnya dan menunjukkan labu es. Yu Yusan, tidakkah kamu merasa aneh bagaimana aku mengendalikan semua tindakanmu? Bagaimana saya tahu lokasi persis Anda? Berkedip, Yu Yusan dipenuhi dengan keraguan tetapi bahkan tidak bisa berbicara. Yang bisa dia lakukan hanyalah menonton Zuo Fan dengan pikiran kacau. Hahaha, aku tidak keberatan memberitahumu rahasia kecilku. Sejujurnya, tidak ada dari kalian yang diracuni, tetapi makhluk iblisku ada di dalam dirimu sebagai parasit. Makhluk iblis ini terhubung denganku. Kemanapun Anda pergi atau Anda ingin pergi, saya akan mengetahui semuanya. Zuo Fan membuka labu dan seekor cacing keluar. Hati Yu Yusan tersentak kaget. Seorang kultivator iblis tentu saja memiliki makhluk iblis, tetapi bahkan dia tidak tahu tentang makhluk iblis yang menghancurkan yang dapat mengendalikan ahli Radiant Stage. Pada saat ini, dia menyadari bahwa mereka memiliki parasit Zuo Fan di dalam tubuh mereka dan bahkan jika mereka lari, mereka tidak akan lepas dari kendali Zuo Fan. Semua omong kosong permainan kematian ini telah dicurangi sejak awal. Zuo Fan menjulang di atas mereka seperti dewa dan mereka adalah bonekanya. Yu Yusan mengerang putus asa. Lucu bagaimana mereka dipenuhi dengan harapan dalam menemukan kunci untuk keluar hidup-hidup ketika semuanya sudah diatur dari awal. Nasib mereka disegel. Zuo Fan mencibir. Tidak ada gunanya menangisi itu. Kalian masih punya harapan. Saya tidak akan berada di luar sana mencari korban saya berikutnya selama yang sekarang cukup menghibur saya. Jadikan itu sepadan dengan waktuku, biarkan aku melupakan segalanya dan yang lain akan memiliki cukup waktu untuk melarikan diri. Apa maksudmu dengan itu? Yu Yusan punya firasat buruk tentang ini. Zuo Fan tertawa dan berkata, sederhana saja, aku siap bersenang-senang denganmu. Zuo Fan membalik labu dan cacing darah tumpah ke Yu Yusan. Dia pucat pasi tetapi tidak bisa bergerak, hanya panik. Zuo Fan, apa yang kamu lakukan? Hahaha, apa memang? Tidak bisakah kamu memberitahu? Saya membiarkan Anda merasakan rasa sakit yang lebih buruk daripada kematian dengan ekstraksi esensi. Mata Zuo Fan menunjukkan kebiadabannya. Ahaha, ratapan kesakitan memecah keheningan hutan. 1000 cacing darah yang menggeliat itu masuk ke dalam kulit Yu Yusan. Mereka mulai memakan dagingnya dan darah mulai mengalir dari tubuhnya. Wajahnya terpelintir kesakitan, urat-uratnya pecah, mulut gemetar karena ingin menggigit lidahnya, tetapi kebebasan itu bahkan dirampas. Zuo Fan menyaksikan tubuh yang kejang-kejang dengan ketenangan yang menakutkan. Aku telah memberi makan ribuan bloodworm ini esensi darahku, tapi bagaimana mungkin sedikit darahku cukup untuk memuaskan rasa lapar mereka? Perebutan setetes darah telah mengubah mereka menjadi ganas. Tapi berkat kamu muncul, mereka akhirnya bisa kenyang, hahaha. Dan itu bahkan tidak setengahnya. Mereka memiliki rahang kecil tetapi cukup runcing, dengan hasrat untuk pikiran pria. Selama beberapa hari ke depan, Anda akan merasakan rasa sakit. Ini mungkin 100 kali lebih buruk daripada esensi Anda ditarik. Kabar baiknya adalah, mereka adalah pemakan yang cukup lambat dan suka menjaga rasa tetap segar, Anda tahu. Jadi saat mereka bekerja lebih dalam, mereka memastikan Anda tidak kehabisan darah. Anda tidak akan mati dalam waktu dekat, izinkan saya memberitahu Anda, cukup bagi Anda untuk menikmati rasa sakit yang manis dan bahagia, hahaha. Ahaha, bunuh saja aku. Yu Yusan menggertakkan giginya, meraung seperti binatang buas. Zuo Fan hanya mengejeknya. Itu tidak terlalu bagus. Semua rasa sakit yang Anda rasakan akan membantu membeli waktu tuan muda tertua Anda. Bukankah dia tuanmu? Apakah Anda tidak mematuhi perintahnya? Apa yang bisa dibandingkan dengan pengorbanan kecil itu? Persetan dengannya dan bunuh aku. Lalu pergi dan bunuh dia juga. Kenapa aku harus menderita untuknya? Mata Yu Yusan muncul dari tengkoraknya. Mata Zuo Fan berkilat dingin. Karena kamu tidak menganggapnya sebagai tuanmu, mengapa kamu mendengarkan perintahnya dan membiarkan Ning'er menderita? Bangun dan cium aroma mawar. Seorang pria harus mengakui kesalahannya dan menanggung konsekuensinya. Zuo Fan tersenyum dan duduk di samping untuk menyembuhkan. Ratapan musik penderitaan terdengar di telinganya. Yan Fu bergidik, punggungnya sedingin es. Melirik sosok yang melolong, lalu pada Zuo Fan yang tenang, kekagumannya semakin bertambah. Balas dendam pengurus Zuo tidak bisa dianggap enteng. Bahkan anak nakal yang tak tertahankan dari 7 rumah tidak memiliki kapasitas untuk melakukan kekejaman. Ini adalah kesempatan bagus untuk melihat sisi jahat dari Soaring Demonic Dragon. Para penonton mendengarkan jeritan dengan rasa takut di hati mereka. 3 generasi klan Sue tahu Zuo Fan melakukannya untuk Ning'er, tetapi bahkan mereka menganggap kekejaman itu tidak manusiawi.
Mereka menemukan pembunuh Ning'er tersayang mereka sebagai pemandangan yang menyedihkan, karena telah menyinggung Zuo Fan. Mereka justru merasa kasihan padanya. Jika para korban sendiri akan berpikir demikian tentang penyiksa mereka, tidak perlu dikatakan lagi tentang yang lainnya. Di benak semua orang di luar sana, satu pikiran memerintah, jangan pernah main-main dengan Demon Archon ini. Bahkan seiring berjalannya waktu, ocehan Yu Yusan tidak pernah berhenti. Sehari kemudian, kulit Yu Yusan digerogoti oleh Bloodworms, wajahnya tidak bisa dikenali. Dia tampak seperti mayat kering, merah di sekujur tubuhnya namun tanpa setetes darah pun di tubuhnya. Bloodworms memastikan untuk tidak menumpahkan minuman mereka, sementara teriakan Yu Yusan tak henti-hentinya. Pada hari kedua, semua urat Yu Yusan dilahap. Yang tersisa hanyalah tumpukan daging, tidak memiliki apapun untuk menahannya. Tapi tangisan Yu Yusan terus datang. Pada hari ketiga, daging Yu Yusan adalah yang berikutnya. Bahkan jika dia ingin menangis sekarang, dia tidak bisa. Ratapan selama 2 hari berturut-turut telah membuatnya bisu. Kemudian datanglah hari keempat dan cacing darah mulai bekerja pada tulang-tulangnya. Akhirnya, pada hari ke-9, Yu Yusan dimakan hampir sepenuhnya bersih. Disengaja atau tidak, Bloodworm meninggalkan organ vitalnya secara utuh. Seolah membiarkan dia melihat dengan matanya sendiri pemandangan mengerikan itu, tanpa daging dan tulang. Pada pemandangan keji dan mengerikan ini, perut Yan Fu terbalik dan kosong. Para penonton merasa ngeri dengan siksaan, berpaling untuk menjaga kewarasan mereka sendiri. Mata Yu Yusan berkilau, memohon kematian Zuo Fan, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Tenggorokan, leher, dan lidahnya sudah lama dilahap. Yang tersisa darinya hanyalah beberapa arteri dan organ yang nyaris tidak menahannya dari kematian. Namun itu adalah rasa sakit yang lebih buruk daripada kematian. Zuo Fan melirik si penderita, menatap wajahnya yang memohon, dan berkata, "Mau mati?" Yu Yusan memutar matanya dengan panik. Dengan kelopak mata yang hilang juga, dia hampir tidak siap untuk menyampaikan maksudnya. Zuo Fan memahaminya dengan jelas. Zuo Fan berkata, "Biarkan ini menjadi pelajaran. Anda bisa main-main dengan Raja Neraka, tetapi tidak pernah dengan pelayan ini." Mata Yu Yusan bergerak lebih cepat, untuk menyampaikan bahwa dia mengerti. Para penonton menyaksikan dengan kaget. Zuo Fan berbicara lebih banyak kepada mereka daripada kepada Yu Yusan yang sekarat. Maknanya sangat jelas. "Lihat itu, bersikaplah baik dan jangan berpihak pada Regent Estate yang busuk itu terhadap saya. Jadi bagaimana jika Anda dari 7 rumah? Kematianmu akan sama brutalnya dengan yang kurasakan." Semua orang sampai pada keputusan yang sama saat itu juga, untuk berhati-hati. Sementara untuk bawahan Regent Estate, pikiran mereka mulai bekerja juga, meskipun dari sudut yang berbeda. Untuk tidak pernah melibatkan diri dengan klan Luo, bahkan dalam kematian. Pelayan mereka adalah inkuisitor terkutuk. Fang Qiubai bersukacita di dalam. Bocah itu luar biasa. Dia membuat satu orang jatuh dan menakuti yang lain agar tidak pernah mendekati Regent Estate. Wajah Huang Putian Yuan tenggelam. Dia merasakannya dengan keras dan jelas, bagaimana Zuo Fan menginjak-injak prestise Regent Estate selama 1000 tahun. Bagaimana mereka bisa menyatakan diri sebagai penguasa atas Tian Yu jika semua orang memberi mereka tempat tidur yang luas. Semua orang dari Regent Estate memandang Zuo Fan dengan kebencian dan ketidakberdayaan. Zuo Fan memberi isyarat kepada cacing darah untuk melahap organ. Mereka bergerak cepat dan Yu Yusan menghilang dalam beberapa saat. Jelas bahwa Zuo Fan berbohong ketika dia mengatakan bahwa cacing darah adalah pemakan lambat, itu hanya sarana untuk lebih menyiksa Yu Yusan. Tapi melihat dirinya dimakan dengan cepat, terhindar dari siksaan lebih lanjut, tatapan terakhir Yu Yusan adalah lega. Yan Fu tersentak dan bergegas membawa kotak itu. "Pengurus Zuo, silakan." "Tidak dibutuhkan." Zuo Fan melambai, matanya biadab. "Kami sudah membuang terlalu banyak waktu di sini dan para penjahat akan melarikan diri." Zuo Fan merilis suara lain. "1 kembang api, nomor Huang Pu Qingtian sudah habis. Tunggu saja, Anda adalah orang yang tidak akan pernah meninggalkan tempat ini hidup-hidup." 332. Bang. Cahaya yang menyala bersinar di atas gunung Bisking tepat saat Huang Pu Qingtian keluar dari semak-semak. Dia melihat 1 kembang api dan panik. Iblis itu akhirnya mengarahkan pandangannya padaku. Namun, dengan seringai licik, mata Huang Pu Qingtian berkilau dan tangannya berkedip dengan 2 kristal merah. "Hehehe, terlalu sedikit terlambat." Huang Pu Qingtian menarik napas dalam-dalam dan bergegas maju dengan penuh kegembiraan. Dia memiliki kunci api dan bahkan pintu keluar api sudah dekat, hanya membutuhkan 2 jam untuk mencapainya. Dari jarak suar, dia memperhatikan bahwa Zuo Fan jauh dan akan membutuhkan waktu lama untuk mengejarnya. Bahkan dalam pelarian hebat ini, pemenang sejati adalah aku, Raja yang sah. "Hahaha, Yu Yusan, bagus sekali dalam menjaga iblis begitu lama. Aku benar-benar harus berterima kasih karena telah membantuku hidup." Nada suara Huang Pu Qingtian berubah lebih dingin.
Meskipun, itu adalah takdir. Mengorbankan dirimu untukku adalah bentuk kematian tertinggi. Aku adalah raja sejati bagi surga tua untuk membuka jalanku, hahaha. Terkekeh, Huangpu Qingtian mempercepat saat kesombongan kembali ke wajahnya. Baginya, segala sesuatu dan apapun yang terjadi adalah takdir. Zuo Fan bisa dengan mudah mematahkan lehernya dan menyelesaikannya, tetapi siapa yang tahu apa yang menimpanya untuk mengubah semuanya menjadi permainan kematian. Zuo Fan telah membunuh dua dari mereka, membiarkan yang pertama dan ketiga bebas berkeliaran di hutan untuk waktu yang cukup lama. Ini jelas merupakan surga yang melimpahkan berkahnya dan mengizinkan raja yang sah untuk kembali, untuk memerintah dunia. Kecenderungan narsis Huangpu Qingtian tidak mengenal batas. Zuo Fan, aku akan membiarkanmu memiliki yang ini. Tapi aku adalah raja yang sebenarnya. Suatu hari kamu akan mati di tanganku, Haus darah memasuki matanya saat dia berlari lebih cepat. 1 jam kemudian, Huangpu Qingtian muncul dari rerumputan tinggi dan muncul di depan pintu keluar kristal merah, tanpa ada orang lain di sekitarnya. Wajah Huangpu Qingtian bersinar. Saya tahu bocah itu tidak akan berhasil. Ini kemenangan saya. Para penonton melihatnya muncul juga dan menjadi gugup. Apakah Zuo Fan terlambat, meninggalkan orang ini untuk menang? Semua orang menganggapnya sebagai hal yang memalukan. Bukan hanya Drifting Flowers Edifice dan sekutunya, tetapi banyak pengikut Regent Estate menundukkan kepala mereka dalam kekalahan. Itu dimulai dengan Zuo Fan memiliki 4 kehidupan di ujung jarinya. Dia bersikeras menyiksa mereka satu persatu hanya untuk akhirnya membiarkan pelaku utama lolos. Bukan karena membenci Huangpu Qingtian, tetapi orang-orang merasa kasihan pada Zuo Fan. Jika mangsanya terlepas dari jari seseorang, itu adalah perasaan terburuk yang bisa dimiliki siapapun. Orang-orang mulai mengirimkan hati mereka ke Zuo Fan. Ini pasti daya tarik yang kuat. Leng Wuchang mengerutkan kening pada reaksi semua orang. Seperti yang terjadi, hanya masalah waktu sebelum Zuo Fan akan menodai seluruh reputasi Regent Estate. Para tetua dari Regent Estate tidak tahu tentang ini, hanya bersukacita melihat tuan muda tertua mereka hampir keluar dari hutan. Huangpu Qingtian bagaimanapun juga adalah seorang jenius terkenal yang bahkan Regent Estate tidak mampu kehilangannya. Aku hanya perlu memasukkan kristal dan selesai. Terengah-engah, Huangpu Qingtian mencapai pintu keluar dan menusuk kristal di alurnya. Tembakan pilar merah ke langit dalam pertunjukan cahaya yang mempesona. Huangpu Qingtian menatap cahaya itu sambil tersenyum. Hahaha, Zuo Fan, aku menang. Aku masih hidup. Tetua Regent Estate juga bersemangat, menyaksikan batu elemental nasional dengan mata merah. Jika saja arah itu bukan transfer satu arah, mereka akan datang dan menyeretnya ke sini. Tuan muda tertua, jangan pamer dan cepatlah. Tapi seorang raja bukanlah raja tanpa sedikit barang curian dan udara panas. Sejak dia keluar dari neraka, dia pertama-tama harus mendapatkan kembali penampilan yang layak untuk posisinya, menjadi sombong yang tidak perlu. Tidak tergesa-gesa, terutama ketika satu langkah membawanya pulang, tatapan sombong Huangpu Qingtian membuat para tetua Regent Estate menggertakkan gigi. Huangpu Qingtian pertama kali memulai dengan membersihkan aktingnya dan meluruskan rambutnya yang berantakan. Dia tidak lupa untuk memulihkan penampilan angkuhnya yang biasa setelah kelelahan yang dideritanya selama beberapa hari ini, untuk mendapatkan kembali kebangsawanannya yang tenang dan kembali ke rumah dengan penuh kemenangan. Wajah para tetua Regent Estate berkedut. Mereka tidak berharap apa-apa selain memukulinya. Tuan muda tertua, berjingkrak ke samping, Anda masih dalam bahaya besar. Hidupmu akan segera habis namun kamu benar-benar punya waktu untuk mengelus egomu. Kamu hanya akan menyalahkan dirimu sendiri jika kamu mati sekarang. Tetua Regent Estate menghela nafas, tidak menyadari keluhan mereka ternyata adalah kutukan. Huangpu Qingtian, setelah akhirnya memulihkan sedikit kesombongannya, berjalan menuju pintu keluar api seperti pemenang sejati debat esoterik. Kemudian, ledakan menggelegar datang dengan jatuhnya petir. Berhenti. Kaki terangkat Huangpu Qingtian terpelintir dan meledak dalam kabut darah. Tubuhnya belum melewati tabir dan rasa sakit yang menyayat hati menusuk dadanya saat dia jatuh. Huangpu Qingtian tidak perlu menoleh untuk mengetahui siapa yang ada di belakangnya. Terkejut, Huangpu Qingtian tidak pernah menduga Zuo Fan akan mengejarnya begitu cepat ketika dia sudah begitu terluka. Apakah ini berarti dia akan mati? Bagaimana dengan berjingkrak itu sekarang? Semua pamer dan priming dirinya membuatnya tampak seperti badut. Huangpu Qingtian menggertakkan giginya dan menendang dengan kaki yang tersisa sebelum dia menyentuh tanah, menuju pintu keluar. Selain hidupnya, dia harus bertahan dan mempertahankan prestise agungnya. Dia tidak bisa membiarkan diri kerajaannya direduksi menjadi bahan tertawaan. Ia harus menjadi pemenang final, satu-satunya juara dan menerima penyembahan rakyat. Tapi kilatan guntur dan sosok hitam menghantam tulang punggungnya, menghancurkan harapan untuk mencapai puncak kejayaannya. Sebaliknya, dia sekarang 1 meter ke tanah dan meludahkan darah. Apa yang membuatnya lebih buruk adalah jarinya menjadi 1 milimeter dari kemenangan.
Sangat dekat tapi sangat jauh. Tuan muda tertua, para tetua Regent Estate menangis. Berjuang begitu keras untuk melakukan satu dorongan terakhir namun gagal, membuat Huang Pu Qingtian putus asa. Menginjak Huang Pu Qingtian, Zuo Fan menyeringai dan terengah-engah. Huang Pu Qingtian, akhirnya aku menyusul. Anda hampir membuat saya khawatir di sana, bahwa saya akan kehilangan kesempatan saya, hehehe. Zuo Fan, bagaimana kamu bisa sampai di sini begitu cepat? Huang Pu Qingtian mengalihkan tatapan penuh kebencian pada pria di punggungnya. Tapi tidak selesai karena semuanya masuk akal. Di belakang Zuo Fan adalah Yang Fu melompat dari burung ungu dan bergegas ke Zuo Fan. Zuo Fan mencibir, apakah kamu mengerti sekarang? Saya kehilangan sayap saya, tetapi saya masih memiliki Thunder Skylar. Dengan kecepatan sebagai fokusnya, sangat membantu mengejar waktu. Huang Pu Qingtian meratap, bagaimana saya bisa lupa bahwa bocah itu masih memiliki binatang spiritual. Sudah terpikir olehnya bahwa dengan kecepatan Zuo Fan, dia punya cukup waktu untuk berjingkrak sedikit dan merawat ketampanan agungnya. Dia akan melewatkan semua buang waktu itu jika dia tahu dan menghindari kekacauan ini dengan langsung masuk. Tapi tidak, dia hanya harus memamerkan sisi mencoloknya dan mati, menjadi sasaran lelucon. Huang Pu Qingtian meratap lagi, Zuo Fan, bunuh aku kalau begitu. Tetapi saya adalah raja yang ditetapkan oleh surga dan saya meminta Anda untuk membiarkan saya pergi dengan bermartabat. Menyipitkan mata, Zuo Fan mendengus. Bermartabat, kan? Tentu, saya akan memastikan untuk memilih kematian paling bermartabat yang dapat saya pikirkan. Zuo Fan bersandar dan menggigit telinganya. Ahaha. Huang Pu Qingtian mengoceh kesakitan. Zuo Fan, apa yang kamu lakukan? Aku, bukankah kamu menginginkan kematian yang paling bermartabat? Keinginan dikabulkan. Aku akan mengubur kalian semua di perutku, jauh lebih terhormat daripada mengotori seluruh tubuh kalian dalam lubang di suatu tempat. Zuo Fan menyeringai dengan mata haus darah. Itu mengejutkan semua orang yang mendengarnya. Naga iblis yang melonjak berencana memakan dewa naga yang mengguncang surga hidup-hidup. Diikuti oleh getaran ketakutan. Itu adalah kematian yang paling kejam. 333. Huang Pu Qingtian terkejut mendengar kata-katanya dan melihat Zuo Fan meludahkan telinganya dengan ngeri. Kenapa dia tidak melihat Zuo Fan datang dengan hukuman mati yang mengerikan untuknya? Apa yang bermartabat? Aku bahkan akan kehilangan hakku sebagai manusia. Yang membuatnya lebih buruk adalah kehilangan aura rajanya. Jauh lebih mengerikan daripada kematian Lin Xuanfeng dan Yu Yusan, itu pasti. Zuo Fan, kakakmu iblis. Kamu berani memakanku. Huang Pu Qingtian menyipitkan mata, terkejut. Menyeringai, dengan darah Huang Pu Qingtian mengotori bibirnya, mata Zuo Fan memiliki kilatan manik. Ya, itu benar sekali. Aku sedang memikirkan cara terbaik untuk menyiksamu, agar kau paling merasakan rasa sakit. Saya telah memutuskan ini adalah akhir yang sempurna untuk Anda. Ini tidak akan menjadi yang paling menyakitkan. Yu Yusan mengalaminya 100 kali lebih buruk, atau yang paling memalukan, Lin Xuanfeng telah Anda kalahkan pada saat itu, tetapi untuk orang yang menghukum mati Ning'er, saya memilih ini untuk Anda. Dan apakah Anda tahu mengapa? Hahaha, itu yang paling membuatku senang. Melahapmu adalah satu-satunya cara untuk meredakan pusaran kebencian yang mengamuk di dalam diriku ini. Zuo Fan menggigit lagi, mengambil sepotong besar dari tengkuk Huang Pu Qingtian, membuat korbannya melolong ke langit dan air mata mengalir di pipinya. Yan Fu bergidik dan mundur 2 langkah dengan hati-hati. Para penonton tidak bisa melihat lagi, merasakan empedu masuk ke tenggorokan mereka. Jantung mereka berdegup kencang, mengancam untuk melompat keluar setiap saat. Zuo Fan benar, memakannya hidup-hidup bukanlah yang paling menyakitkan, juga bukan yang paling memalukan, tapi itu yang paling mengerikan. Semua orang memiliki ketakutan di mata mereka. Hukuman Zuo Fan sebelumnya membuatnya terlihat seperti iblis, tetapi sekarang dia adalah seorang archon iblis. Hanya Chu Qingcheng yang tanpa khawatir, takut atau cemas, hanya kesedihan. Untuk Zuo Fan memiliki kebencian seperti itu terhadap Huang Pu Qingtian, itu menunjukkan rasa sakit yang dia alami. Rasa sakit yang begitu hebat sehingga hanya melalui tindakan biadab ini dia bisa menenangkannya. Ahaha, Zuo Fan menyeringai. Mata Huang Pu Qingtian melotot, nadinya menonjol, wajah agungnya berubah mengerikan. Zuo Fan, aku adalah raja yang sah yang ditunjuk oleh takdir itu sendiri. Kamu akan menerima hukuman surgawi karena memakanku. Huang Pu Qingtian meraung. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Hehehe, hukuman surgawi. Saya telah melawan surga selama ini, jadi apa yang perlu ditakuti untuk melangkah lebih jauh? Apa yang disebut takdirmu adalah khayalan besar yang kamu alami. Bahkan jika kamu memiliki perlindungan surga, itu tidak akan mengubah apapun. Aku masih akan mengejarmu bahkan jika aku harus menembus 9 langit. Zuo Fan menggigit lagi, giginya berdarah. Mengaum. Dipicu oleh kata-kata Huang Pu Qingtian, raungan naga terdengar dan tubuhnya yang berdarah mengeluarkan cahaya keemasan.
Zuo Fan terkejut. Dia memiliki cacing darah yang menyegel kultivasi Huang Pu Qingtian. Jadi mengapa dia melepaskan kekuatan yang begitu kuat? Jawabannya segera datang. Jiwa naga emas melesat dari Huang Pu Qingtian ke langit sebelum kembali turun menuju Zuo Fan. Perlindungan jiwa naga. Zuo Fan mengerutkan kening dan menghela nafas. Dia benar-benar lupa tentang jiwa Vena naga Huang Pu Qingtian yang datang untuk menyelamatkannya di saat-saat yang mengerikan. Leng Wuchang dan Huang Pu Tianyuan mencibir pada saat ini. Zuo Fan sangat lemah sehingga jiwa Vena naga akan menyerang jiwanya dan menghabisinya. Gambar naga melintas dan jiwa naga melewati Zuo Fan. Rasa sakit yang membakar menghantam kepalanya dan dia memuntahkan darah dari betapa rusaknya jiwanya. Hahaha, Zuo Fan, kamu mendapatkan apa yang akan datang untukmu. Jika Anda baru saja membunuh saya, semua ini tidak akan terjadi. Tetapi Anda, seorang pria yang lebih rendah, harus berani memakan raja ini. Sekarang kamu akan mati dimakan oleh jiwa naga. Huang Pu Qingtian terkekeh. Meskipun penuh dengan luka gigitan, dia masih punya waktu untuk tertawa. Saya adalah Raja Surga yang sebenarnya. Aku tak tersentuh, hahaha. Fang Qiubai terkejut. Pada saat yang paling intens, jiwa Vena naga benar-benar keluar untuk membelanya. Apakah Huang Pu Qingtian benar-benar putra agar bagi jiwa naga sangat melindunginya? Zuo Fan hanya tersenyum. Dia melihat jiwa naga datang untuk melewati lagi dan berkata, roh bumi belaka berani menentang kaisar ini. Mati. Kemudian nyala api biru berkedip dari dahinya. Api biru meluas menjadi burung api, terbang ke langit dan menembak untuk jiwa naga yang membatu. Jiwa naga itu benar-benar panik, bergidik, lalu membuntutinya. Agak terlambat untuk itu, sayangnya. Burung biru itu melintas di depannya dan mencakar tubuhnya. Burung itu menahan jiwa naga seperti cacing kecil. Jiwa naga hanya merintih saat burung itu terbang kembali ke Zuo Fan. Nah, itu mendapat reaksi dari kerumunan, atau lebih tepatnya kurangnya reaksi. Orang-orang menatap Zuo Fan dengan tatapan kosong. Pikiran Huang Pu Qingtian meledak karena dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk diucapkan. Apa-apaan? Itu adalah jiwa Vena naga. Bagaimana burung biru bisa menjuntai ke belakang begitu saja? Anak itu memiliki semangatnya sendiri, jauh lebih kuat daripada jiwa Vena naga Huang Pu Qingtian. Fang Qiubai berteriak. Jiwa Vena naga adalah barang langka di dunia, simbol raja. Siapa yang mengira mungkin Zuo Fan akan memiliki sesuatu yang jauh lebih mematikan? Siapa dia? Dia berasal dari klan kelas 3, jadi mengapa dia dipenuhi dengan harta karun? Suge Changfeng mengelus jenggotnya, menatap Zuo Fan dengan mata berkobar. Hanya pihak Regent Estate yang kesakitan. Semakin kuat Zuo Fan, semakin besar ancamannya. Dan sekarang setelah simbol raja dihancurkan dengan mudah, perasaan ini semakin kuat. Ini menandakan dia adalah raja yang sah di dunia ini, disetujui surga. Kebencian Regent Estate membuncah dan kebencian mereka tumbuh. Zuo Fan, iblis kecil, tidak lagi hanya memiliki potensi untuk menjadi ancaman, tetapi juga benar-benar untuk kelangsungan hidup mereka sendiri. Monster yang menantang surga. Kita perlu meluangkan waktu dan mencari imam besar untuk jawaban. Dari mana dia datang? Bagaimana dia membuat jiwa Vena naga menyerah? Huang Pu Tianyuan menghela nafas. Leng Wuchang mengangguk juga, wajahnya tenggelam dalam pikirannya. Manusia melamar dan surga menentukan. Leng Wuchang punya rencana yang sempurna, tapi itu hanya untuk manusia. Apapun yang dia coba dengan mereka yang ditetapkan oleh surga akan dianggap batal. Mereka akan berada di bawah pemeliharaan surga dan akan kembali dari pintu kematian lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak pernah ingin main-main dengan orang-orang aneh ini untuk alasan yang sama. Huang Pu Qingtian memenuhi syarat sebagai salah satu ketika dia mendapat persetujuan dari jiwa naga. Semua anggota Regent Estate, termasuk dia, menyebut Huang Pu Qingtian sebagai pilihan surga. Bahwa kesombongannya diberikan dan dibenarkan oleh dewa. Keyakinan itu semakin kuat ketika yang ketiga dari 4 pilar, Imam Besar Tian Yu memberikan pengakuannya yang samar. Tetapi pada saat ini, pilihan surga ini sedang dimakan hidup-hidup oleh Zuo Fan. Bahkan walinya, jiwa naga, tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Apakah ini juga karena takdir bahwa bocah memiliki watak raja? Atau mungkinkah itu datang dari suatu tempat di luar surga? Leng Wuchang melihat Zuo Fan sebagai teka-teki yang menakutkan. Huang Pu Qingtian melihat jiwa naganya kembali dicakar burung dan berteriak. Zuo Fan, siapa kamu? Anda baru saja menyebut diri Anda kaisar, lalu. Petik 2. Bukan urusanmu. Zuo Fan mengejek. Yang perlu kamu ketahui hanyalah ini. Bermain-main denganku adalah kesalahan terburuk dalam hidupmu yang menyedihkan. Zuo Fan menggigit tenggorokannya kali ini, merobeknya. Darah mengalir dan mata Huang Pu Qingtian tumpul, merasakan hidupnya terkuras darinya. Dengan itu, energi emas meninggalkan tubuhnya dan memasuki Zuo Fan. Burung biru membawa jiwa naga kembali.
Tepat pada waktunya untuk melihat energi emas bergerak ke Zuo Fan, ia melepaskan cakarnya karena terkejut. Jiwa naga meraung dalam kebebasannya yang baru ditemukan. Tapi kali ini tidak menyerang Zuo Fan, dan malah mengitarinya 2 kali. Itu menyaksikan energi emas bergerak kemudian memasuki tubuh Zuo Fan itu sendiri. Mengaum. Saat raungan naga lain datang, Zuo Fan tampaknya tidak merasakan perubahan apapun, tetapi kemudian dia meledak dengan cahaya. Burung biru itu mengangguk dan kembali ke Zuo Fan juga. Huangpu Tianyuan, setelah menyaksikan peristiwa ini, berteriak, transfer kerajaan, dunia akan berubah. 334. Mengaum. Dengan satu raungan naga lagi, Zuo Fan bersinar keemasan saat dia sendiri mengeluarkan raungannya sendiri. Huangpu Qingtian bermandikan darahnya sendiri, lemah dan memudar. Menyaksikan cahaya keemasan yang menyilaukan, dia meneriakkan rasa frustrasi dan penderitaannya di benaknya. Itu aku, Zuo Fan, kembalikan, kembali. Zuo Fan telah menggigit tenggorokannya hingga bersih dan dia tidak punya cara untuk berbicara. Dia hanya bisa mengungkapkan penyesalan dan kebencian di wajahnya saat dia melihat musuh terbesarnya mencuri jiwa naganya sendiri, mengambil kekuatan naganya dan menggantikannya sebagai raja. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana takdir bisa berubah? Saya adalah penguasa Sah Tianyu. Kembalikan jiwa nagaku. Bukan kamu, bukan kamu. Mata Huangpu Qingtian meredup dan dia akhirnya menundukkan kepalanya, kehilangan jejak kehidupan terakhirnya. Hanya matanya yang kesal masih berbicara tentang kematiannya yang menyedihkan. Para penonton tidak peduli tentang keluhan Huangpu Qingtian. Mereka memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dipikirkan saat ini, seperti menonton Zuo Fan. Jiwa naga Dragon Vein dapat ditransfer. Apakah itu berarti Zuo Fan adalah raja baru yang ditetapkan oleh surga? Gemuruh. Dengan guntur bertepuk, langit menjadi gelap dan kilat muncul. Bumi bergetar begitu keras sehingga tidak ada yang bisa berdiri tegak. Di Gunung Bisking, semua binatang spiritual meringkuk di sarang mereka yang aman. Bahkan binatang spiritual tingkat 6 yang ditakuti menyelipkan kepala mereka dalam ketakutan. Hanya Zuo Fan yang meraung ke langit, sementara cahaya keemasan tumbuh dalam intensitas. Perdana Menteri, apa yang terjadi? Kedua tetua di sampingnya bertanya. Suge Changfeng melihat mereka bingung dan menghela nafas dengan wajah muram saat dia berkata. Imam besar pernah mengatakan kepadaku bahwa ketika dunia berguncang, perubahan besar ada pada kita, Tian Yu akan berubah. Orang-orang kembali ke Zuo Fan yang mengaum dengan ekspresi termenung. Apakah perubahan ini terkait dengan pria itu? Di kota asal Regent Estate, kota naga terkurung, bumi bergetar, dan seluruh kota bergoyang. Yang mulia Huangpu Fenglei terbangun dari meditasinya karena terkejut. Dia keluar dari kamarnya dan berteriak, penjaga, apa yang terjadi? Yang mulia, Vena Naga memberontak. Seorang ahli surga yang mendalam berlutut. Huangpu Fenglei berteriak, tidak mungkin. Regent Estate telah mempertahankan Dragon Vein selama 1000 tahun dan tidak pernah memberontak sekali. Salah satu dari 9 jiwa naga bahkan keluar dari segel jadi bagaimana masih bisa memberontak. Aku tidak tahu, tapi 8 lainnya sedang memalu segel, gelombang kejut telah membunuh banyak ahli tempering tulang. Kami tidak bisa menahan lebih lama lagi, Yang Mulia. Apa yang kita lakukan? Huangpu Fenglei mengerutkan kening dan berteriak. Panggil semua Yang Mulia Regent Estate di segel dan tekan jiwa naga. Dapatkan yang di pengasingan juga. Jika mereka dibebaskan, kita akan menjadi orang pertama yang menderita murka mereka. Dipahami. Pria itu bergegas untuk menurut. Pukulan Huangpu Fenglei untuk segel pada detik berikutnya. Dia hanya tidak bisa memahami mengapa jiwa Vena Naga tiba-tiba memberontak. Di gang gelap kota naga terkurung, bayangan bergeser. Penatuaian, bagaimana kita bisa masuk saat Regent Estate dengan siaga tinggi? Sebuah suara yang menawan berkata. Dia adalah Lei Yuting, Kapten Korps Bayangan Klan Luo. Yang di seberangnya adalah Vicious Pilking, berusia 40-an. Melihat penjaga ketat di gerbang, seperti di ibu kota kekaisaran, Yan Song menghela nafas. Bahkan dengan pil penyembunyi energi untuk menghindari para penjaga, kita akan tertangkap begitu kita menginjakkan kaki di dalam dengan lusinan yang mulia yang menjaganya. Menyelinap sekarang tidak mungkin. Kami masih harus melakukannya. Zuo Fan berkata suatu hari kita akan berperang dengan 7 rumah dan jaringan intelijen adalah yang terpenting. Dengan Regent Estate memiliki Leng Wuchang, sangat penting bahwa kami mendapatkan informasi sedini mungkin. Lei Yuting tegas dalam keputusannya. Yan Song menghela nafas. Dia membelai janggutnya, memikirkan cara untuk mencapainya. Tiba-tiba, ledakan mengguncang tanah dan langit dan awan hitam yang mengepul meluncurkan kilat kemana-mana di kota naga terkurung. Tim Yan Song tidak tahu apa yang terjadi. Yang mereka lihat hanyalah orang-orang yang bergegas menuju cahaya keemasan. Mereka adalah campuran ahli Radiant Stage dan ahli surga mendalam. Vicious Pilking terdiam lalu meledak. Hahaha, ini takdir.
Sesuatu yang besar pasti sedang terjadi pada Regent Estate sekarang untuk membuat semua yang mulia dan ahli surga mendalam mereka meninggalkan tempat ini. Tidak ada yang lebih sepi dari ini. Nona, ikuti aku. Bagus. Lei Yuting bersemangat dan memberi isyarat agar pria lain mengikuti saat mereka menyelinap ke dalam Regent Estate. Masing-masing dari mereka membawa tas berukuran besar dengan sesuatu yang menggeliat di dalamnya. Di ibu kota kekaisaran, Kaisar membaca dengan teliti sebuah laporan, memeriksa situasi kekaisaran ketika gemuruh dimulai. Awan hitam setebal malam menjulang di atas kepala, berkedip-kedip dengan kilat. Bumi bergetar begitu hebat sehingga tinta tumpah di perkamen yang rapi. Apa yang sedang terjadi? Tian Yu telah menikmati kemakmuran selama 1000 tahun. Bagaimana bisa tiba-tiba bergetar begitu banyak? Kaisar bergoyang saat laporan bergulir di lantai. Ini bukan pertanda baik, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Penjaga, panggil imam besar. Laporan. Yang datang adalah seorang penjaga yang membungkuk dan menyerahkan kertas. Yang mulia, paroki telah mengirim seseorang dan meminta saya untuk menyerahkan kertas ini kepada Yang Mulia. Mereka menambahkan bahwa semua yang menyangkut Yang Mulia ada di sini. Jika masih ada keraguan, mereka tidak dapat membantu karena surga tidak mengungkapkan rahasianya. Dengan mata berkedut, Kaisar berkata, "Berikan." Kakek tua itu pastilah dewa yang mengorek kehendak surga dan meramalkan peristiwa ini. Ya, penjaga itu menyerahkan kertas itu. Kaisar mengambilnya dan mengerutkan kening saat dia membaca. Sebuah puisi pendek ditulis, tetapi dia tidak bisa memahaminya. Dunia berguncang akibat goyangan ekor naga bumi, lalu datanglah naga surgawi untuk meredam kekacauan. Karena naga langit dan naga bumi ada, tanah dan sungai masing-masing akan memanggil raja mereka. Apa maksudnya ini? Apakah Fogi tua hanya tahu berbicara dalam teka-teki? Tidak bisakah dia mengatakan sesuatu dengan jelas? Kaisar menggelengkan kepalanya saat dia merenungkan. Tanah dan sungai masing-masing akan memanggil raja mereka. Apakah itu berarti Tian Yu akan terpecah dan kekaisaran akan berada dalam kekacauan? Mata Kaisar berkilat. Tidak, saya tidak bisa membiarkan itu terjadi. Klan Yuan saya tidak akan terpecah. Tanah apa, sungai dan raja apa, Tian Yu akan selamanya tetap utuh di bawah klan Yuan. Kaisar menatap awan guntur yang mengepul dengan niat membunuh yang intens. Bahkan surga tidak bisa menghentikanku. Di Gunung Bisking, Zuo Fan melolong selama 9 hari 9 malam. Guncangan segera menyebar ke seluruh kekaisaran Tian Yu, bertahan selama itu. Itu hanya berhenti ketika Zuo Fan berhenti. Penonton menyaksikan dengan kaget, tahu betul bahwa dunia telah berubah dan Zuo Fan adalah pusat dari semuanya. Apakah ini cara dunia menganugerahkan kekuasaan kerajaan? Semua orang mulai melihat Zuo Fan dengan cara yang berbeda. Fang Qiubai khususnya. Dia dulu peduli dengan nasib Zuo Fan, dan sekarang bisa merasakan Zuo Fan, dengan jiwa naga di sisinya, adalah ancaman terbesar bagi keluarga kekaisaran Tian Yu. Itu membuatnya ditarik ke dua arah. Haruskah dia menghabisinya di Buayan atau melapor kepada Yang Mulia? Dugu Zantian berada dalam situasi yang sama. Dia dan klan Luo praktis adalah keluarga. Luo Yunhai bahkan adalah anak baptisnya yang kelima. Dia tidak pernah bisa mengangkat tangannya melawan pelayan klan Luo. Tapi Zuo Fan sekarang menjadi ancaman bagi keluarga kekaisaran. Seorang marsal yang setia seperti dia tidak bisa mengabaikan ini. Keduanya saling memandang dan menghela nafas. Leng Wuchang melihat dilema mereka dan berbisik kepada Huangpu Tian Yuan. Estate Lord, anak itu akan tiba sebentar lagi. Anda dan 3 tuan rumah lainnya harus membunuhnya dengan cepat dan mencegah bencana. Bagaimana itu bisa terjadi? Fang Qiubai dan Dugu Zantian adalah ahli Radiant Stage, menyerang tepat di depan mereka sama dengan meminta kematian. Huangpu Tian Yuan tersentak. Leng Wuchang menggelengkan kepalanya. Estate Lord, santai. Mereka akan melakukan apa saja untuk melindungi Zuo Fan sebelumnya, tetapi sekarang segalanya telah berubah. Kami bukan satu-satunya yang ingin melihat anak itu mati. Karena kesedihan, Anda tidak bisa memegang tangan Anda dan membunuh anak itu. Tidakkah kamu akan mendapatkan simpati semua orang? Mata Huangpu Tian Yuan berbinar dan dia melihat alasan. Dia mengangguk, dengan senyum sinis. 335. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan melihat cahaya keemasan samar di sekitar dirinya dan tersenyum merasakan naga emas beristirahat di dantiannya. Dia telah menggunakan pasir berlian untuk meredam dirinya sendiri dan sekarang dia memiliki kekuatan Dragon Vein dan jiwa naga seorang raja. 3 harta karun besar untuk kultivasi tubuh digabungkan dalam satu wadah. Dia hanya perlu menyempurnakan kekuatan naga dan bersatu dengan jiwa naga dan tubuhnya akan melambung bahkan melebihi Huangpu Qingtian. Omong-omong, dia melemparkan senyum merendahkan ke mata yang penuh kebencian itu. Bukankah kamu menyebut dirimu seorang raja yang sah, ditentukan oleh takdir? Aku mencuri semua yang kamu miliki, termasuk takdirmu. Tiba-tiba, Zuo Fan terdiam dan hatinya merasa tidak nyaman. Apakah pergeseran jiwa naga dikirim surga atau bencana? Dia merasakan sesuatu di udara telah berubah.
Saat jiwa naga sekarang berada di dalam tubuhnya, dia merasakan perubahan sikap faksi lain. Terutama keluarga kekaisaran. Kemudian lagi, kaisar mana di luar sana yang mengizinkan orang yang menyebut dirinya raja yang sah mengambil tahtanya. Huangpu Qingtian begitu egois untuk menyemburkannya ke kiri dan ke kanan karena Regent Estate mendukungnya. Bagi Zuo Fan untuk mempertahankan hidupnya. Waktunya telah tiba bagi klan Luo untuk menunjukkan kekuatannya. Sambil menyipitkan mata, Zuo Fan menghela nafas. Kemudian, pilar cahaya kuning melesat ke langit 1000 mil darinya. Yan Fu memucat, Yan Bangui lolos. Zuo Fan melirik dan hanya menggelengkan kepalanya. Semut, tidak lebih. Yan Fu tergagap, tetapi tetap menutup mulutnya meskipun ada kebencian. Apa, kamu punya tulang untuk dipilih bersamanya? Zuo Fan melihat menembusnya. Yan Fu hanya menghela nafas. Zuo Fan menepuk bahunya, matanya berkilat misterius. Tenang, kamu bersamaku sekarang. Saya pasti akan membantu Anda menghadapinya. Yan Fu melihat senyum misterius Zuo Fan. Yan Bangui melewati bumi batu elemental nasional dengan bingung, terengah-engah dan bersukacita karena telah lolos dari mimpi buruk yang hidup itu. Yan Bogong hampir menangis karena kegembiraan. Keluarga saya, aku akhirnya kembali. Tidak mudah melarikan diri dari monster itu. Yan Bogong melihat murid paling berharga dari Pilking Hall kembali dengan air mata. Dari 6 naga, Zuo Fan telah menuai 3, membuat korban terakhir diperlakukan seperti harta karun. Pilking Hall bergegas untuk menghiburnya dan mengucapkan selamat atas kembalinya wabah naga mereka dengan selamat. Setelah kegembiraan sesaat, Hall Lord Yan Bogong menoleh ke Zuo Fan yang terpantul di atas elemental stone api. Wajahnya menjadi gelap dan dia berkata, Bangui, kami dan Estate Lord Huangpu membuat kesepakatan rahasia. Saat bocah itu kembali, kita akan menyerangnya bersama. Tetap di belakangku dan coba mendaratkan pukulan mematikan untuk menghapus rasa malu dari pengkhianatan. Beritahu dunia tentang kekuatan Pilking Hall. Yan Bangui tersentak, tetapi ketika dia melihat Zuo Fan yang dia miliki hanyalah ketakutan yang mengakar. Lepaskan aku, Tuan Balai. Aku lolos dari monster itu dengan kulit gigiku dan sekarang kamu ingin aku mati lagi. Yan Bogong tahu apa yang dia pikirkan dan menjadi marah, yang tidak berguna, apakah kamu begitu ngeri setelah bocah itu memberimu sedikit ketakutan? Santai. Kami orang-orang tua yang akan pergi duluan. Anda hanya perlu pergi dan mengumpulkan kepalanya dan mengembalikan citra kita. Ini adalah imbalan yang mudah. Apa, kamu bahkan tidak tahu cara mengangkat kepala? Yan Bangui cukup ragu-ragu tetapi mengangguk pada akhirnya. Yan Bogong tersenyum. Itu murid Pilking Hall kami, hahaha. Pemirsa mengalihkan perhatian mereka ke batu elemental nasional api, menunggu kembalinya Zuo Fan dan Yan Fu. Sudah waktunya. Zuo Fan berdiri di depan pintu keluar api, penonton tidak mengerti apa maksudnya seperti halnya Yan Fu. Tapi kemudian, dia melihat ke langit dan mengangkat telapak tangannya saat dia bergumam. Yan Fu bertanya, pengurus Zuo, apa? Yan Fu, bukankah kamu kesal membiarkan Yan Bangui pergi? Hahaha, sebagai hadiah atas layanan hebatmu, dan hadiah selamat datangmu di klan Luo, aku, pelayannya, akan memenuhi keinginanmu yang berharga. Zuo Fan mulai menekuk satu jari pada satu waktu sambil berkata, 5, 4. Semua orang bingung seperti Yan Fu. 3, 2. Apa yang dimainkan bocah itu? Yan Bogong memandang sekutunya. Hanya Leng Wuchang yang terus-menerus merenung, lalu berteriak pada Yan Bogong. Hall Lord Yan, menjauhlah dari anak itu. Apa? Yan Bogong masih belum sadar. Saat itu, semua orang mendengar. 1. Dengan kata terakhir, Zuo Fan mengepalkan tangannya. Boom! Ledakan datang entah dari mana saat Yan Bangui bahkan tidak menyadarinya saat dia meledak. Kekuatan yang menghancurkan melumpuhkan para tetua dari Pilking Hall. Yan Bangui baru saja memasuki Radiant Stage dan ledakan yang membawa banyak tetua turun bersamanya. Bahkan pengikut mereka keluar berlumuran darah. Korban mereka mencapai ratusan. Sementara orang-orang beruntung yang selamat tidak bisa menikmati keberuntungan mereka karena darah Yan Bangui mendarat pada mereka, memakan daging dan tulang mereka. Segala sesuatu di sekitar Pilking Hall dilemparkan ke dalam kekacauan, dengan mayat-mayat berserakan di tanah. Pilking Hall langsung kehilangan 8 tetua, pukulan yang melumpuhkan. Yan Bogong merangkak dari bawah tumpukan mayat dan melihat pembantaian yang terjadi di depannya. Apa yang terjadi? Mengapa para ahli Pilking Hall hampir semuanya mati? Melihat mayat yang menjepitnya, Yan Bogong panik saat dia mendorongnya menjauh. Melihat mayat itu, dia tahu itu dimakan oleh darah tubuh racun Yan Bangui. Jika bukan karena orang yang menghalanginya, dia pasti sudah mati sekarang. Rumah-rumah lain melihat kengerian dan melarikan diri dari Pilking Hall. Tidak ada yang bisa mengerti mengapa Yan Bangui meledak begitu saja. Tapi tawa jahat menggerogoti telinga mereka. Hihihi. Zuo Fan memegang dahinya saat dia tertawa. Tidak ada yang mengerti leluconnya dan begitu juga Yan Fu.
Pramugari Zuo, ada apa? Oh, tidak apa-apa, hanya menertawakan sekelompok orang bodoh. Apakah mereka benar-benar berpikir aku akan membiarkannya hidup? Yan Fu berkedip, Zuo Fan menjelaskan. Sejak awal, saya memastikan untuk bersiap. Cacing darah terhubung denganku jadi aku memastikan untuk mempersenjatai mereka. Selama salah satu dari orang-orang bodoh itu meninggalkan Beast King Mountain, mereka akan menghancurkan diri sendiri dalam 10 menit. Sungguh keberuntungan, mereka selalu percaya bahwa mereka memiliki jalan keluar dan mereka memberikan segalanya untuk mencapai pintu keluar. Semua itu hanya aksi besar, lelucon proporsi epik, hahaha. Seluruh permainan ini tidak pernah dimaksudkan untuk memiliki pemenang. Mata Zuo Fan berbinar. Hati Yan Fu membeku. Mengikuti kata-katanya, Yan Bangui menjadi bom waktu saat dia melangkah di Dragon Cloud City. Dia pasti hancur berkeping-keping sekarang. Zuo Fan menyeringai, mengetahui apa yang ada di kepalanya. Kamu dapat menebaknya, bocah itu bersulang, dimasak. Penghancuran diri seorang ahli Radiant Stage seharusnya telah mengambil banyak nyawa bersamanya juga. Adapun berapa banyak, hehehe, coba tebak. Apakah ada benarnya? Hampir tidak ada seorang pun dari Pilking Hall yang bisa melarikan diri. Yan Bangui ditempatkan di tengah beberapa saat setelah kembali. Mengetahui bahwa kakak laki-laki seniornya yang busuk yang selalu mengejeknya dipermainkan sampai mati oleh iblis itu sendiri, Yan Fu seharusnya senang. Tapi tidak ada kebahagiaan yang mencapai hatinya. Untuk beberapa alasan aneh, dia merasa aman di sekitar Zuo Fan, benar, tetapi ketakutannya sebanding dengan perbandingan. Itu mengerikan. Bahkan ketika musuh yang paling dibencinya menderita di tangan iblis, yang dia rasakan adalah sedikit simpati. Tepat dengan kata-katanya, kamu bisa main-main dengan Raja Neraka, tapi tidak dengan pelayan ini. Menyinggung Raja Neraka, paling buruk Anda akan mati. Menyinggung pengurus Zuo, dan Anda akan menemukan bahwa bahkan kematian akan menjadi kemewahan. Di Dragon Cloud City, semua orang memandang Zuo Fan dengan ketakutan. Yan Bangui berlari dengan semangat berpikir dia akan melarikan diri, tetapi Zuo Fan memasak sedikit sesuatu untuk Pilking Hall dan mengirimnya pergi dengan sebuah paket. Metode menyeramkan dan plot berbahaya ini membuat para penyintas bergidik. Bahkan Leng Wuchang, seorang pemikir terkenal di Kekaisaran, memandang sosok yang tertawa terbahak-bahak itu dengan ketakutan. Zuo Fan telah lama melampaui Zhuge Changfeng dan menjadi musuh terbesarnya. Yah, saatnya untuk kembali. Zuo Fan kembali ke sikap dinginnya, tetapi matanya menyembunyikan kesedihan yang dalam dan berat saat dia berjalan menuju cahaya merah. Yan Fu mengangguk. Suara mendesing. Keduanya melangkah dan kembali. Orang-orang memperlakukannya seperti setan, gemetar ketakutan. Hanya gadis-gadis yang senang melihatnya hidup dan pergi untuk menyambutnya. Kemudian, ledakan terdengar saat 4 pria menyerang pasangan itu. Tekanan besar menimpa orang-orang, membuat mereka mundur dengan panik. Keempatnya tidak lain adalah Huang Putian Yuan dan sekutunya, semua penguasa rumah surga yang mendalam. Fang Qiubai hendak memblokir mereka tetapi menahan tangannya. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia memilih netralitas. Dugu Zantian menyaksikan semuanya dengan mata dingin dan ratapan. Mungkin, ini yang terbaik. Hanya Luo Yunchang dan Chu Qingcheng yang hancur. Mereka ingin memberikan uluran tangan. Zuo Fan, kamu akan membayar untuk apa yang kamu lakukan pada anakku. Huang Putian Yuan meraung alasan yang benar, meninju langsung ke Zuo Fan. Yan Fu, di belakang Zuo Fan, hampir tidak bisa bernapas. 3 tuan rumah lainnya melepaskan kekuatan mereka sendiri juga. Zuo Fan, terluka parah, dikepung oleh 4 ahli di semua sisi. Melarikan diri bukanlah pilihan. Bukannya dia khawatir. Dengan seringai bengkok, dia berkata, maaf, tapi kamu sedikit terlambat membalas dendam untuk Huang Pu Qingtian. Sebuah ledakan terjadi saat sosok hitam membanting keempatnya ke udara. Mata Zuo Fan berkilauan dan dia tersenyum. Saat aku hidup dan bernafas. Penatuali. 336. Boom. Dering dari ledakan belum berhenti, memaksa orang-orang untuk menutup telinga mereka. Debu tebal membuat Zuo Fan dan Yan Fu tertutup di dalamnya. Tim 4 Huang Putian Yuan akhirnya mendarat sambil batuk darah. Tetua rumah masing-masing mengepung tuan rumah mereka dan memeriksa luka mereka. Tapi Huang Putian Yuan menjentikkan lengan bajunya, mengusir yang lebih tua di depannya ke samping. Matanya mengintip ke dalam debu dan dia meludah. Siapa yang berani mencampuri urusan Regent Estate? Fang Qiubai dan Dugu Zantian melihat ke arah keributan dengan cemberut. Mereka tahu siapa itu, tetapi mereka bingung mengapa pria itu ada di pihak Zuo Fan. Rumah-rumah lainnya memperhatikan dengan saksama. Mereka semua sangat ingin tahu pada saat ini, siapa yang berani menyelamatkan Zuo Fan dari cengkeraman Regent Estate. Setelah debu mengendap, itu menunjukkan fisik yang mengesankan. Seorang lelaki tua yang luar biasa, tenang dan punggungnya lurus, berdiri di depan Zuo Fan. Aura tiraninya yang bertekad menghancurkan semua orang di jalannya tergantung berat di hati semua orang.
Dia tidak lain adalah salah satu ahli Radiant State top yang langka di Tianyu. Biduk gila, Li Jingtian. Seorang tetua Regent Estate berteriak. Penatua Li, Anda adalah tamu yang mulia kami. Kemana saja Anda selama beberapa tahun terakhir? Kenapa kamu tiba-tiba berpihak pada Hajingan itu? Dia adalah musuh terbesar Regent Estate. Kata-kata itu membuat kerumunan terguncang. Pakar misteri adalah Yang Mulia Regent Estate, legenda hidup, biduk gila Li Jingtian. Dia benar-benar menghayati namanya, dihormati dan ditakuti keduanya. Fang Qiubai dan Dugu Zantian juga terkejut. Tidak ada yang tahu tentang kekuatan Li Jingtian sebelumnya, tetapi getaran yang dia kirimkan bahkan menghalangi naga surgawi yang perkasa. Penatua Li, sebuah seruan terdengar, membuat mata semua orang tertuju pada Luo Yunchang. Yang mengejutkan semua orang, dia berlari ke sisi Li Jingtian dan menepuk dadanya. Berkat kedatanganmu yang tepat waktu, Zuo Fan selamat. Berkedut, semua orang tampak bingung, termasuk 7 tuan rumah. Apa yang Nona Luo lakukan menjadi begitu bersahabat dengan iblis buas itu? Namun reaksi Li Jingtian mendapat ekspresi yang tak ternilai dari mereka semua. Hahaha, Nona muda, santai. Tidak ada yang akan terjadi pada pengurus Zuo, tidak ketika dia memiliki sifat licik seperti itu. Li Jingtian tertawa. Orang-orang menjadi ternganga. Apa yang dia katakan? Nona muda, pengurus Zuo. Katakan itu tidak benar. Bagaimana? Mengapa? Kapan? Klan Luo hanyalah klan pemula tingkat ketiga. Bagaimana bisa mereka berhasil membujuk si tua gila biduk untuk menjadi yang mulia mereka? Itu membuat klan Luo hampir setara dengan 7 rumah. Hahaha, kita pasti tersandung. Biduk gila itu pasti telah ditipu untuk membantu mereka seperti yang dilakukan Zuo Fan dengan Dugu Zantian. Sama sekali tidak mungkin, tidak dalam sejuta tahun baginya untuk berada di pihak mereka. Kemudian lagi, melihat bagaimana metode bocah mencakup semua hal, anak itu praktis bisa mengubah semua orang menjadi pendukungnya. Sambil menghela nafas, pendapat orang banyak tentang Zuo Fan melompat lagi dan lagi. Dan itu berlaku untuk semua orang di sana, dari klan tanpa nama, hingga 7 tuan rumah, memiliki pendukung dan bergabung dengan mereka adalah hal yang sama sekali berbeda. Seorang pendukung bagus sebagai perlindungan darurat, tetapi dengan bergabung dengan klan sepenuhnya, pria itu bisa bertahan dan menyerang saat dibutuhkan, mengubah klan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Zuo Fan memang hebat, tidak diragukan lagi, tetapi bahkan dia tidak bisa menarik ahli Radiant State puncak ke sisinya, untuk bergabung dengan klan tingkat ketiga. Itu sangat menggelikan. Long Yifei dan yang lainnya menggelengkan kepala. Kita pasti terlalu memikirkan hal-hal. Jika Li Jingtian adalah yang mulia, maka klan Luo cocok untuk 7 rumah. Ironi yang benar-benar kejam dan lezat bagaimana semua orang menyangkal kebenaran menatap mereka mati di wajah mereka. Tergantung sudut pandangnya tentunya. Penatua Li, apa artinya ini? Anda mungkin berteman dengan bocah itu, tetapi masalah klan didahulukan. Anda harus mengatasi ini dengan benar. Mengapa Anda menghentikan saya untuk membalas dendam untuk putra saya? Huangpu Tian Yuan mengoceh. Sambil menyipitkan mata, Li Jingtian tertawa. Hahaha, Estate Lord Huangpu, itu benar sekali. Saya tentu saja sangat mempertimbangkan kepentingan klan. Itu sebabnya, sebagai ketua klan Luo, saya tidak bisa membiarkan Anda menyentuh sehelai rambut pelayan kami. Dong, sebuah bom meledak di semua kepala mereka. Mereka merasa pikiran mereka pingsan setelah dipukul dengan lonceng tembaga tepat di kepala. Terguncang karena shock, mereka melihat Li Jingtian terkesima. The Mad Dipper benar-benar bergabung dengan klan Luo. Dan dia hanya seorang penatua sialan. Apakah ini mimpi? Apakah kamu mabuk? Apakah Anda baru saja bangun dan berhenti dari posisi bergengsi sebagai tamu yang mulia di Regent Estate untuk menjadi tetua belaka untuk klan tingkat ketiga? Huangpu Tian Yuan tergagap selama ini. Leng Wuchang memutar janggutnya dan bertanya. Penatua Li, mengapa? Bukankah sudah jelas? Tidak ada yang menahan saya, tidak ada insentif sama sekali. Aku membuang Regent Estate untuk klan Luo karena mereka bisa memberiku sesuatu yang tidak bisa kamu berikan. Li Jingtian tersenyum bangga. Sekarang itu pasti mendapat reaksi yang mengejutkan. Kepala rumah yang megah dibuang ke klan kecil. Itu pasti lelucon abad ini. Mendengarnya dari orang lain, itu akan membuat beberapa tawa. Tapi itu datang langsung dari sumbernya, Mad Dipper sendiri. Seorang ahli Radiant State puncak meninggalkan semua manfaat itu dan beralih menjadi penatua. Kenapa dia melakukan itu jika tidak ada apa-apa untuknya? Itu menimbulkan pertanyaan, apa yang bisa dimiliki klan Luo untuk membuat biduk gila menghapus tangannya dari Regent Estate? Semua mata tertuju pada Zuo Fan. Semua orang tahu bahwa hanya satu orang yang mampu membuat iblis tua berpindah kam. Dia pasti memiliki andil dalam hal ini. Tapi meski begitu, membuatnya berpindah sisi adalah langkah seperti dewa. Bagaimana dia melakukannya? Long Jiu menghela nafas, aku tahu anak itu ahli mencuri fondasi orang lain. Untungnya,
Kami adalah rumah merajut ketat atau bahkan ahli kami akan jatuh cinta dengan janji-janjinya yang mempesona. Tidak menyadari bahwa Zuo Fan tidak akan mengambilnya bahkan jika itu diberikan secara gratis. Melewati reaksi standar keterkejutan yang ditunjukkan semua orang hari ini, Li Jingtian menoleh ke Zuo Fan yang bertangan satu dengan ekspresi patah hati. Membawanya ke pelukan beruang, pria itu berbicara dengan sungguh-sungguh. Pengurus Zuo, apa perintahmu? Zuo Fan melirik ke Regent Estate dan berkata, tidak ada seorang pun dari Regent Estate yang meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Nada dingin dan hambar terdengar di telinga orang-orang. Iblis itu kejam untuk terus maju dan memusnahkan semua tetua Regent Estate. Matt Dipper bukanlah orang bodoh. Melakukan hal itu adalah menyatakan perang dengan kepala rumah. Ini bukan permainan. Zuo Fan dikuasai oleh kebencian dan keinginannya untuk membalas dendam. Dengan Li Jingtian menjadi yang mulia Regent Estate sekali, dia seharusnya masih memiliki perasaan yang tersisa untuk mantan majikannya. Sekarang dia hanya seorang penatua, dia harus memikirkan kebutuhan klan dan tidak mengikuti ocehan pelayan iblis. Li Jingtian hanya menepuk bahunya dan menoleh ke anak buah Regent Estate dengan tatapan yang menjanjikan kematian dan penderitaan. Dia sangat ingin membunuh siapapun untuk memenuhi desain Zuo Fan. Dia gila. Seluruh klan Luo mengikuti kegilaan Zuo Fan. Setelah menghela nafas ratapan, semua orang berlari. Tidak ada yang ingin berada di sini dan menderita kematian yang cepat ketika seorang ahli Radiant State melakukan pembunuhan besar-besaran. Long Yifei berpikir untuk menasihatinya. Tapi tatapan tegas Zuo Fan dan Li Jingtian membuatnya goyah. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengikuti klannya untuk pergi dari sini. Saat itulah Li Jingtian menendang dengan keras. Kekuatan dan tekanannya seperti gunung. Huangpu Tianyuan dan kelompok sesepuhnya yang berusia 30 tahun tersentak, tetapi bahkan sulit bernapas. Mereka bahkan tidak bisa melawan. Ini adalah kekuatan ahli Radiant State puncak. Orang-orang ini hanyalah semut bagi Li Jingtian. Tapi kemudian, ledakan mengumumkan pendekatan seorang pria berbaju putih, menghadap Li Jingtian dengan serangan telapak tangan. Boom! Dunia terasa seperti runtuh saat kedua telapak tangan bertabrakan. Yang bisa dilakukan siapapun hanyalah menundukkan kepala dan menutup telinga. Long Yifei dan para ahli Profound Heaven lainnya juga merasakan hal yang sama. Mereka menutupi telinga mereka dan berdiri sedikit, tetapi jika keringat yang mengalir adalah indikasi, mereka harus merasa sama tidak berdayanya dengan tetangga mereka jika mereka harus menghadapi telapak tangan ini. Keduanya mundur 5 langkah. Melihat ke atas, yang menghadap Li Jingtian tidak lain adalah pedang surgawi seruling giok, Fang Qiubai. Sambil menangkupkan tangannya, Fang Qiubai berbicara. Biduk gila Li Jingtian, namamu mendahuluimu. Salah satu dari 5 naga surgawi keluarga kekaisaran, pedang surgawi seruling giok Fang Qiubai. Aku sudah lama menunggu ini. Satu pandangan saja sudah cukup untuk memberitahuku tentang karaktermu yang tidak biasa. Tapi apakah Anda yakin ingin berhadapan langsung dengan saya? Li Jingtian tersenyum, matanya meledak karena haus darah. Fanatik bela diri dalam dirinya mengangkat kepalanya, memicu keinginannya untuk bertarung. 337. Fang Qiubai melambai padanya. Saudara Li, saya tidak akan pernah memperlakukan Anda sebagai musuh. Ini adalah keputusan Kaisar yang Anda lihat, untuk mempertahankan ketertiban umum kota awan naga. Saya terpaksa campur tangan saat Anda menyerang Regent Estate. Saya meminta Anda untuk bersikap bijaksana dan membiarkan masalah ini berhenti. Itu akan menjadi yang terbaik dari Regent Estate dan klan Luo, bukan begitu? Mata Li Jingtian berkedut, menyadari lawannya ini tahu jalannya dengan kata-kata. Jika klan Luo dan Regent Estate bertarung sekarang, kedua belah pihak akan berakhir dengan bencana. Dia menemui jalan buntu, namun pandangan sekilas ke wajah dingin Zuo Fan dan haus darah yang mendidih di matanya membuat pilihan itu untuknya. Li Jingtian menggertakkan giginya dan menyeringai. Tuan Fang, sudah lama sekali sejak saya bertemu lawan seperti Anda. Bagaimana kalau kita berdebat sedikit? Fang Qiubai mengerutkan kening pada senyum Li Jingtian. Aku lupa, Matt Dipper adalah fanatik bela diri tapi dia juga bukan idiot. Jadi mengapa dia bersikeras menjadi begitu sembrono? Membunuh bahkan seorang tetua dari Regent Estate hari ini akan memicu Regent Estate di jalur perang melawan klan Luo. Jawabannya dibuat jelas segera. Li Jingtian melihat ke belakang dan Zuo Fan mengatakan sesuatu padanya. Sungguh tak terbayangkan melihat biduk gila yang hebat benar-benar mematuhi setiap kata anak anjing. Berbicara dengan Li Jingtian sekarang tidak akan mengubah apapun, jadi dia harus mengganti persneling dan membicarakannya dengan Zuo Fan. Fang Qiubai berkata, Pengurus Zuo, saya mengerti kemarahan Anda, tetapi ini bukan tempat untuk menyelesaikan dendam Anda. Saya meminta Anda untuk tidak meninggalkan klan Anda karena satu kerugian. Itu membuat kerumunan dilemparkan ke dalam lingkaran. Jika dia ingin membujuk seseorang, dia harus melakukannya dengan Li Jingtian. Siapa yang menghentikannya jika dia memutuskan sebaliknya? Kemudian mereka sadar seperti cahaya matahari pagi. Oh, Li Jingtian melakukannya atas perintah Zuo Fan.
Apakah itu berarti sepatah kata pun darinya dapat membuat Li Jingtian berhenti? Seorang ahli Radiant State Puncak, Matt Dipper khususnya, benar-benar gila. Para pengikut dan 7 tuan rumah menoleh ke Zuo Fan untuk melongo kaget. Itu adalah ahli Radiant Stage yang sedang kita bicarakan. Orang-orang ini adalah yang mulia di 7 rumah. Seseorang harus memohon bantuan apapun. Bahkan tuan rumah perlu memperhatikan kata-kata mereka di sekitar mereka. Dan yang bisa mereka lakukan hanyalah membuat permintaan, bukan memerintahnya. Atau yang mulia hanya akan mengejek siapapun yang memohon kepada mereka. Tapi di sini adalah salah satu ahli Radiant State Puncak yang sedang mendengarkan seorang anak. Apakah Li Jingtian melunak, atau apakah metode Zuo Fan jauh lebih jahat? Kemudian lagi, Matt Dipper dipanggil seperti itu karena alasan yang sangat bagus. Itu membuat alasan pertama diperdebatkan dan yang kedua sangat masuk akal. Zuo Fan berpengalaman dengan begitu banyak pengetahuan sehingga dia bahkan bisa membuat biduk gila mengantre. Jadi mengapa dia hanya seorang penatua dan bukan yang mulia? Yang mulia, yang memiliki status yang sama dengan patriark, berada di atas tuan rumah yang hanya bisa memerintah para tetua. Zuo Fan, oh Zuo Fan, kamu hanya seorang pelayan, jadi bagaimana kamu bisa memberitahu seorang penatua apa yang harus dilakukan? Long Yifei dan yang lainnya menghela nafas mengawasinya. Anak ini mungkin adalah pelayan terhebat yang pernah ada di bumi. Sulit untuk mengatakan apakah saya harus senang atau sedih jika saya memiliki pelayan yang cakap di klan saya. Titik. Zuo Fan mengabaikan obrolan itu dan balas menatap Fang Qiubai, lalu memalingkan wajahnya. Tidak peduli. Fang Qiubai tersendat. Bocah ini tidak tahu kapan harus berhenti. Li Jingtian menertawakannya, dipenuhi dengan rasa haus akan pertempuran. Tuan Fang, sulit bagiku untuk menemukan lawan yang baik sepertimu. Saya tidak akan menahan diri. Silakan bersiap. Saya tidak mau disalahkan atas kematian tak terduga di pihak Anda. Saudara Li, saya merasa perlu untuk menekankan hal ini. Sesuai perintah Kaisar, aku tidak bisa membiarkanmu mendatangkan malapetaka di Dragon Cloud City. Fang Qiubai melihat pembicaraan tidak ada di meja dan seruling giok mulai mengeluarkan suara. Li Jingtian melihat Fang Qiubai menjadi serius dan sangat gembira. Dia tertawa terbahak-bahak, lalu menyerang dengan auman naga. Gerakan kedua Gayao Right, cakar naga hantu. Mengaum. Li Jingtian ditutupi dari ujung kepala hingga ujung kaki dalam energi hitam dan cakar muncul. Kekuatan yang dilepaskannya dimaksudkan untuk merobek lubang di ruang angkasa itu sendiri. Fang Qiubai tersentak. Dia membiarkan keterkejutannya mereda dan menjadi serius juga. Dengan seruling di tangan, dia menikam serangan yang masuk. Bintang pedang surga yang mendalam. Ham. Seruling giok terbungkus angin biru dan berubah menjadi pedang, ujungnya melesat ke langit. Aura hitam dan biru bertabrakan, menggetarkan hati para penonton. Kemudian datang gelombang kejut, mengubah apapun di jalurnya menjadi debu. Untungnya, orang-orang cukup bijaksana untuk tetap jelas sejak awal, jangan sampai mereka dihancurkan juga. Setelah semua tenang, mereka menyaksikan dengan rahang kendur. Li Jingtian dan Fang Qiubai saling menatap dengan wajah muram hanya berjarak 5 meter dari satu sama lain. Tangan Jade Flute Divine Sword yang memegang seruling bergetar. Sementara alis Li Jingtian bergetar, jauh lebih terkejut. Tangannya meneteskan darah ke tanah. Penatua Li kalah. Luo Yunchang dipenuhi dengan kekhawatiran. Zuo Fan hanya menggelengkan kepalanya. Ini bukan kekalahan, tapi jalan buntu. Tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain. Detik berikutnya, retakan tajam datang dari seruling yang runtuh jatuh ke tanah dari tangan Fang Qiubai. Fang Qiubai menghela nafas karena kehilangannya. Saudara Li, seruling ini telah mengikutiku selama 50 tahun. Saya tidak pernah berpikir saya akan melihatnya hancur di sini. Anggap saja aku kalah sedikit. Li Jingtian tersenyum, mengangkat telapak tangannya yang berdarah dan berbicara dengan riang. Tangan besiku ini telah bersamaku selama 158 tahun. Tapi hari ini telah datang untuk membahayakan. Saya telah kalah dalam pertukaran ini. Keduanya menatap sejenak sebelum menertawakannya, sambil saling menghormati untuk pahlawan yang lain ada di hati mereka. Tuan Fang, haruskah kita melakukannya lagi dan menyelesaikan kebuntuan ini? Li Jingtian berbicara sambil melambaikan tangannya yang berdarah. Fang Qiubai melihat seruling yang patah dan mengangguk. Karena saudara Li sangat sopan, aku akan menurut. Menakjubkan. Li Jingtian tertawa dan menyerang. Tapi kemudian Zuo Fan berkata, Penatua Li, kita akan meninggalkannya di sini hari ini, untuk menghormati Tuan Fang. Kami hanya perlu menyelesaikan dendam kami dengan Regent Estate di lain waktu. Wajah orang-orang berkedut. Itu cara yang bagus untuk mengatakannya. Apa rasa hormat untuk Tuan Fang? Anda seharusnya melakukan itu sejak awal jika Anda menghormati pria itu. Mengatakannya sekarang ketika kamu tahu berkelahi tidak akan membawamu kemana-mana membuatmu terlihat seperti orang munafik. Setidaknya dia jauh lebih baik daripada kepala-kepala bodoh itu yang tahu hanya untuk terus maju. Anak itu benar-benar pintar, tahu kapan harus mundur.
Fang Qiubai tersenyum. Kalau begitu, Saudara Li, kita akan bertanding lagi di lain hari. Atau pelayan Anda mungkin akan marah. Li Jingtian menghela nafas dengan anggukan. Baiklah, karena pengurus Zuo berkata begitu, aku tidak punya pilihan selain bertarung di lain hari. Li Jingtian menangkupkan tangannya dan berjalan kembali ke Zuo Fan. Sementara Fang Qiubai berdiri di sana dengan cemberut berat. Dia baru saja mengejek Li Jingtian, untuk melihat apakah dia begitu tegas dalam mengikuti kata-kata iblis kecil itu. Tidak menyangka sama sekali bahwa Li Jingtian bahkan tidak menerima gagasan untuk menentang perintah Zuo Fan, jawabannya sangat tenang. Seolah-olah Grandmaid Dipper mendengarkan anak nakal adalah hal yang biasa, belum lagi dia dikhususkan untuk suatu kesalahan. Kualifikasi Zuo Fan sebagai raja kini telah berkembang. Itu tidak sesederhana menarik rekan-rekannya ke sisinya, tetapi termasuk kekuatan untuk mengumpulkan orang-orang yang menakjubkan seperti Li Jingtian di bawah panjinya. Itu hanya membuktikan fakta bahwa Zuo Fan jauh lebih layak menjadi raja daripada Huang Po Qingtian. Mendapatkan jiwa Vena Naga hanyalah kebetulan belaka. Dia sudah memiliki kekuatan untuk menjadi seorang kaisar, tetapi sekarang itu juga ditentukan oleh surga itu sendiri. Pada saat itu, Zuo Fan menjadi ancaman nomor satu bagi keluarga kekaisaran di benak Fang Qiubai. Tuan Fang, Zuo Fan memanggil dengan senyum samar. Kamu sangat cepat dalam menghentikan Penatua Li. Anda adalah naga surgawi sejati. Yang mulia membuat pilihan yang tepat dengan mengirim Anda untuk memimpin perintah Dragon Cloud City. Wajah Fang Qiubai sedikit memerah. Tidak seorang pun kecuali dia yang bisa merasakan sarkasme yang menetes. Dia mengejekku karena tidak ikut campur saat tim Huang Po Tianyuan menyerangnya sebelumnya, tapi ikut campur saat Li Jingtian menyerang. Itu adalah tanda yang jelas bahwa Fang Qiubai ingin Zuo Fan mati. Menjaga perintah Dragon Cloud City hanyalah alasan terbaik saat ini. Dia sekarang telah menganggapku sebagai musuh potensial. Ketika dia menyuruh Li Jingtian menyerang Huang Po Tianyuan, itu semua untuk melihat sikapku. Iblis kecil itu terlalu luar biasa. Menatap senyum menyeramkan Zuo Fan, Fang Qiubai menghela nafas. 338. Dalam perjalanan kembali klan Luo, Zuo Fan tenang. Li Jingtian menempel padanya seperti lem, menciptakan suasana menyesakkan yang tidak ada orang di sekitarnya yang berani mematahkan dan mendekatinya. Semua orang menyaksikan mereka pergi dengan kaget, bahkan tuan rumah. Tidak ada yang berpikir ini terjadi. Klan kelas 3 saja telah naik ke jajaran rumah begitu Li Jingtian muncul di sebelah mereka. Tidak ada yang hadir tahu sebuah rumah, kecuali Regent Estate tentu saja, memiliki seseorang di puncak kekuasaan seperti yang telah dicapai Li Jingtian, ahli Radiant State Puncak. Belum lagi ahli tersebut bisa melawan Divine Dragon Fang Qiubai dengan hasil imbang. Fakta ini hanya memberi klan Luo lebih penting. Mulai sekarang, klan Luo tidak hanya di tingkat rumah, tetapi tepat di bawah Regent Estate. Setiap pelanggaran akan mendapat impunitas dari Li Jingtian, memusnahkan seluruh klan mereka. Hal seperti itu belum pernah dicapai di masa lalu karena keseimbangan kekuatan yang rapuh. Ini juga tidak mendorong klan lain ke sudut. Tapi sekarang, Yuan Shan dan rumah-rumah lain yang menyimpan dendam dengan Zuo Fan harus mempertimbangkan kembali pendekatan mereka untuk membalas dendam karena klan Luo sekarang telah menjadi rumah kedua di bawah Regent Estate. Klan Luo kuat, tetapi hanya karena Li Jingtian saja. Namun pria itu cukup kuat untuk mengejutkan semua orang. Klan Luo perlahan-lahan berjalan ke akomodasi mereka di Dragon Cloud City. Zuo Fan memiliki ekspresi mematikan di wajahnya yang tidak diganggu oleh siapapun. Dan dengan cara ini, mereka berjalan semakin jauh. Tiba-tiba, Zuo Fan berhenti dan menatap Leng Wuchang dengan senyum sinis sambil berteriak. Tuan Leng, kali ini saya mengakui kekalahan saya. Tapi permainan baru saja dimulai. Mari kita bersenang-senang lain kali, hahaha. Mata Zuo Fan meledak dengan kebencian dan ditambah dengan nada menyeramkannya, rambut semua orang berdiri. Wajah Leng Wuchang menjadi lebih suram dari sebelumnya. Tapi itu hanya cocok dengan tatapan haus darah Zuo Fan. Suge Changfeng lah yang kemudian berkata, Tuan Leng, Anda benar-benar menendang sarang lebah kali ini, hahaha. Suge Changfeng kemudian pergi bersama kedua tetuanya. Jenggot Leng Wuchang bergidik marah. Orang lain di sekitarnya terlalu takut untuk mengintip. Itu adalah jalinan antara pukulan besar, bukan sesuatu yang harus mereka hadapi. Bermain-main dengan Regent Estate akan membuat satu orang terbunuh, menghapus tubuh dan klan. Sambil membuat Zuo Fan kesal, yang telah menyiksa setengah dari 6 naga, tidak ada pengikut dan klan kecil yang berani membayangkannya. Belum lagi mereka memiliki ahli Radiant State Puncak sebagai penutup, membawa mereka pada tingkat yang sama dengan 7 rumah. Di bawah pengawasan orang banyak, kedua rumah itu memiliki percikan yang berterbangan ketika tatapan mereka bertemu. Ahehehem. Teman-teman, dalam semua debat esoterik yang diadakan selama milenium, dendam tidak dibawa kembali dari kompetisi. Jika kedua rumah ingin menyelesaikan kebencian mereka, harap tunggu debat esoterik berikutnya. Dugu Zantian mengambil sikap yang mengesankan dan berkata begitu.
Zuo Fan hanya tersenyum. Niat membunuh Leng Wuchang tidak pernah goyah. Jelas sekali bahwa tidak ada yang membelinya. Tidak ada dendam dalam debat esoterik masa lalu karena 7 rumah terus tampil. Sementara kali ini, Regent Estate membunuh orang yang paling dipedulikan Zuo Fan, Sue Ningxiang, dan pria itu menggulingkan masa depan mereka, bersama dengan 3 naga lainnya. Siapa yang akan menunggu 100 tahun untuk menyelesaikan skor berdarah semacam itu? Setidaknya mereka cukup bijaksana untuk membiarkan masalah itu berlalu untuk saat ini, karena Dugu Zantian mengatakannya. Meski tidak ada konfirmasi lisan. Tapi kemudian terdengar suara kurang ajar. Regent Estate, dengarkan. Mulai saat ini, klan Luo dan kamu adalah musuh bebuyutan. Kerumunan benar-benar terkejut. Klan Luo hanya bangkit dan mematahkan semua kepura-puraan, berselisih dengan Regent Estate di tempat terbuka maupun di kegelapan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah hasil terburuk, perang. Untuk klan yang hanya memiliki 1 ahli Radiant Stage, itu berarti kematian. Orang-orang mencambuk kepala mereka untuk melihat siapa badut bodoh yang melontarkan kata-kata seperti itu. Yang terlihat adalah wajah seorang pemuda yang bermartabat. Tuan muda klan Luo, Luo Yunhai. Mata Long Yifei, Xie Xiaofeng dan nenek menyusut, memberikan sinyal putus asa kepada Zuo Fan dengan mata mereka. Klan Luo berperang berarti menyeret mereka ke dalamnya juga karena mereka adalah sekutu. Tidak ada harapan untuk kemenangan pada saat ini. Dapat dimengerti jika Luo Yunhai diliputi amarah dan membuat pernyataan seperti itu. Dia mungkin tuan muda, tetapi Zuo Fan menangani semua yang ada di klan. Kata-katanya mewakili sikap klan Luo. Jadi ketiganya memohon kepada Zuo Fan untuk memikirkan gambaran yang lebih besar. Pria yang dimaksud menatap Luo Yunhai lama, lalu menyeringai pada yang lainnya. Ada apa dengan wajah-wajah itu? Apakah ada masalah dengan apa yang dikatakan tuan muda kita? Klan Luo memiliki nama itu karena suatu alasan. Tuan muda mungkin belum menjadi kepala klan resmi, tetapi dia mewakili klan Luo dengan setiap kata. Mulai sekarang, kita dan Regent Estate sedang berperang. Ketika orang-orang mengalami keterkejutan yang tak ada habisnya, Long Yifei dan teman-temannya meratap. Tidak ada yang menganggap serius kata-kata Luo Yunhai, tetapi semua itu berubah ketika Zuo Fan menyelesaikan masalah ini. Tapi apa yang terjadi dengan Zuo Fan? Apakah dia benar-benar kehilangan akal untuk membalas dendam atas seorang gadis? Huangpu Tianyuan sangat gembira. Dia takut keluarga kekaisaran akan menusuk hidungnya lagi dan menghentikan mereka dari membuat gerakan melawan klan Luo. Tapi sekarang dengan klan Luo menyatakan perang dengan sendirinya, keluarga kekaisaran tidak punya alasan untuk ikut campur. Mingzhe City tidak bisa lagi menyelamatkan klan Luo. Hahaha, pasti ada yang salah dengan anak-anak zaman sekarang, mereka sangat kurang ajar dan sombong. Anda berpikir bahwa ahli Radiant State puncak tunggal sudah cukup untuk melindungi klan Luo. Lucu sekali. Huangpu Tianyuan tertawa. Kamu mungkin bisa meringkuk di rumah-rumah lain, tetapi kamu memiliki hal lain yang datang sekarang karena kamu telah menempatkan dirimu melawan kami. Tanyakan saja pada kakek di sebelahmu seberapa kuat kami jika kamu tidak percaya padaku. Anda tidak dapat menandingi warisan kami yang berusia 1000 tahun. Zuo Fan tersenyum. Apakah kamu yakin? Kami hanya harus menunggu dan melihat. Berputar pada tumitnya, dia terus berjalan. Sementara Li Jingtian meninggalkan mereka dengan beberapa kata terakhir. Sebagai mantan yang mulia, izinkan saya memberi Anda beberapa nasihat ramah. Berpikir panjang dan keras sebelum menyentuh klan Luo. Kemudian dia berbalik dan mengikuti yang lain. Tapi kata-katanya memiliki efek yang diinginkan, untuk menyetrum Huangpu Tianyuan dan para tetuanya. Sebagai mantan Regent Estate Venerable, Li Jingtian tahu semua tentang kekuatannya. Meski begitu, dia masih menilai klan Luo sebagai musuh yang lebih tangguh. Apakah itu berarti klan Luo setara dengan Regent Estate? Mustahil. Bagaimana warisan 1000 tahun kita bisa diatasi begitu saja? Beralih ke Leng Wuchang, Huangpu Tianyuan menemukannya diam. Klan Luo sekarang terbungkus kabut tebal, tanpa ada yang bisa menembusnya. Efek ini bahkan membuat Regent Estate merasa kepercayaan diri mereka sebelumnya memudar. Kebangkitan cepat klan ini telah membuat semakin banyak orang tidak dapat memahaminya. Dugu Zantian memperhatikan punggung Luo Yunhai dengan getir. Dia memperlakukan Luo Yunhai sebagai putranya sendiri, dan anak itu selalu mendengarkannya. Tapi dia baru saja berbicara dan yang pertama mencelanya adalah anak baptisnya sendiri. Demi klan, ayah baptis dan anak baptisnya harus memutuskan hubungan. Dia tidak pernah berharap ini terjadi, tetapi tidak pernah bisa menghentikannya. Mengapa kita harus melayani tuan yang berbeda? 6 jam kemudian, klan Luo kembali ke Dragon Cloud City dan Zuo Fan membanting pintu kamarnya. Jangan ganggu aku. Luo Yunchang melihat Zuo Fan bertingkah aneh dan takut demi dirinya. Dia ingin pergi kepadanya tetapi Li Jingtian menghentikannya. Luo Yunchang menoleh padanya dengan bingung. Li Jingtian menggelengkan kepalanya. Nona muda, terkadang pria perlu sendirian. Biarkan dia.
Mata murninya bergetar saat Luo Yunchang memperhatikan pintu dan menggigit bibirnya sebelum pergi. Tapi kemudian raungan binatang datang dari luar pintu Zuo Fan sebelum dia berhasil pergi. Menutupi mulutnya, Luo Yunchang tidak bisa menahan air mata. Dia melihat Zuo Fan melampiaskan kemarahannya atas apa yang telah dilakukan pada Ning'er, tapi baru sekarang dia bisa melepaskan beberapa rasa sakit yang melukai hatinya. Tangisan kesakitan membuat hatinya berdarah. Dia ingin menghiburnya dan memperbaiki hatinya, tetapi Zuo Fan lebih suka menghadapinya sendirian. Dia tidak pernah terbuka kepada siapapun, memilih untuk menanggung rasa sakit sendirian, menjadi pelayan yang sendirian selamanya. Rasa sakit di Luo Yunchang hanya tumbuh saat pikirannya mengembara. Yang lain menghela nafas, mengawasi pintu Zuo Fan bersama dengan nona muda mereka. 339. Matahari terbenam dan terbit, namun orang-orang berdiri diam di luar pintu Zuo Fan. Mendengarkan lolongan yang semakin serak di malam hari, ketika mereka akhirnya berhenti. Luo Yunchang berdiri dengan mata merah di depan pintu, dengan air mata mengalir di pipinya. Nona muda, Pavilion Lord Long dan yang lainnya telah datang. Kapten Pang membungkuk. Luo Yunchang mengerutkan kening. Mereka biasanya akan mengirim seseorang, tidak datang sendiri. Kenapa saat ini? Luo Yunchang hanya melirik Penatua Li yang matanya tertutup di sebelahnya dan dia tahu. Rumah bangsawan apa? Mereka semua berpegang teguh pada kekuatan orang lain. Karena tampilan kekuatan Li Jingtian kemarin mengejutkan mereka semua, Pavilion Naga terselubung, tempat tinggal pedang markis dan bangunan bunga melayang menemukan klan Luo berada di pijakan yang sama dengan mereka, jika tidak lebih tinggi. Itu menuntut sejumlah rasa hormat. Jadi mereka merendahkan diri dengan datang sendiri. Kalau tidak, mereka tidak akan tertangkap mati pergi ke klan kelas 3 bahkan atas desakan Zuo Fan. Kapten Pang, tunjukkan mereka masuk. Luo Yunchang mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, mendapat manfaat dari status baru mereka. Kapten Pang membungkuk, dimengerti. Kapten Pang segera tiba dengan 3 tuan rumah dan rombongan mereka. Luo Yunchang sedikit membungkukkan pinggangnya untuk memberi salam. Tuan rumah, maafkan saya karena tidak menyambut Anda secara langsung. Tidak perlu, tidak perlu. Bagaimana pengurus Zuo? Nenek tidak peduli sama sekali, hanya ingin tahu tentang situasinya. Luo Yunchang menghela nafas saat dia melirik pintu yang disegel. Ini juga menggangguku. Dia mengurung diri sepanjang hari sementara aku di sini sendirian dengan khawatir. 3 tuan rumah terkejut, tapi kemudian melihat Matt Dipper menjaga pintu dengan mata tertutup. Ketiganya menyapa, "Halo, Penatua Li." Tapi Li Jingtian cukup terjebak, bahkan tidak mengedipkan mata kepada mereka. Tuan rumah menggelengkan kepala, sementara yang di belakang mereka tersentak. Nah, itu ahli sialan di sana. Dia sangat dingin untuk bertindak mementingkan diri sendiri dan kasar bahkan kepada tuan rumah bangsawan. Acara kemarin belum sepenuhnya meresap. Seorang pria dengan kekuatan seperti itu bersedia mendengarkan setiap kata Zuo Fan. Long Jiu, Long Kui, dan yang lainnya mengenal Zuo Fan dengan cukup baik, dan melihat potensinya sebelum orang lain. Melihatnya mengambil langkah tegas sampai hari ini, ketika dia bisa bertarung dengan kekuatan Tian Yu, membuat mereka menghela nafas. Mata si Tianxiang menyala-nyala, haus akan sesuatu. Sebagai seorang fanatik bela diri yang tidak kalah bersemangatnya dengan Li Jingtian, dia mengerti bahwa untuk membuat seseorang seperti mereka mendengarkan perintah, hanya diperlukan satu hal, kekuatan. Biduk gila yang mengikuti setiap kata Zuo Fan menunjukkan bahwa Zuo Fan memiliki kekuatan untuk membuatnya tunduk. Rasa hormat si Tianxiang terhadap pramugara melesat menembus atap di sana-sini, berbatasan dengan penyembahan. Tuan rumah saling memandang, tetapi hanya nenek yang berbicara. Nona muda Luo, apakah mungkin untuk melihat pengurus Zuo? Kami memiliki hal-hal untuk didiskusikan. Petik 2. Sayangnya tidak, sebaiknya kita menunggu dia tenang dan beristirahat. Saya akan menyampaikan pesan Anda ketika dia keluar. Luo Yunchang melirik pintu dengan menggelengkan kepalanya. Ketiganya mengerutkan kening. Ketika Zuo Fan pergi melakukan entah apa, mereka tidak punya pilihan selain mendiskusikan berbagai hal dengan gadis ini. Sekarang pria pemilik rumah itu sudah kembali, tentu saja mereka hanya ingin bertemu dengannya. Sekarang lebih dari sebelumnya, ketika menyangkut keamanan rumah mereka. Bagaimana mereka bisa begitu saja meninggalkannya di tangan seorang gadis? Tapi melihat Matt Dipper, mereka tidak mengatakan apa-apa. Dengan iblis yang mengawasi pintu, mereka bahkan tidak bisa menyentuhnya. Saat 3 tuan rumah berdebat secara internal, sesosok putih berjalan keluar dari belakang, Chu Qingcheng. Edivis Lord Chu, apa yang kamu lakukan? Luo Yunchang mengerutkan kening melihatnya pergi ke pintu. Chu Qingcheng meletakkan tangannya yang mungil di atasnya dan berkata, "Ini antara aku dan dia. Saya meminta agar nona muda Luo tidak ikut campur." Dan kemudian dia terus berjalan, menuju kesengsaraan Luo Yunchang. Luo Yunchang tidak bisa menghentikannya, tetapi lengan tebal menghalangi langkahnya. Mata Li Jingtian masih tertutup, tapi suaranya tegas.
Pengurus Zuo butuh istirahat. Tanpa persetujuan eksplisitnya, Anda tidak bisa masuk. Atau apakah Anda ingin saya menghentikan Anda bahkan jika saya harus memilih yang lemah? Semua orang menggigil. Tidak ada yang melihatnya datang. Bahwa biduk gila yang hebat Li Jingtian akan begitu berat dengan seorang junior. Dia seperti penjaga lemari besi, tidak meninggalkan ruang untuk negosiasi. Ini juga membuktikan kesetiaannya terhadap Zuo Fan dan membuat iri orang lain. Apa yang dilakukan Zuo Fan untuk membuat iblis ini memihaknya? Dan yang berbakti juga. Chu Qingcheng tidak mendorong masalah ini, mengetahui dia dipukuli dan malah berteriak. Zuo Fan, saya perlu berbicara dengan Anda. Keluar dan berhenti bersembunyi seperti pengecut. Terengah-engah di sekitar. Zuo Fan bukan orang yang sama dari kemarin, dia memiliki pengawal yang tak terkalahkan. Belum lagi dia saat ini tidak stabil. Membuatnya kesal adalah hal terakhir yang ada di pikiran siapapun. Baru kemarin setelah diliputi amarah, dia menyatakan perang dengan Regent Estate. Dia bahkan mungkin menyerang mereka jika dia cukup marah. Dan tidak ada dari mereka yang bisa melawan Li Jingtian. Jika Zuo Fan menyerah pada sisi iblisnya, ada kemungkinan besar menderita kekejaman yang tak terhitung yang baru saja mereka saksikan bulan lalu. Tak seorang pun ingin menjadi percikan yang menyalakan tong itu. Mereka semua tegang, mengawasi pintu dengan gugup. Tapi apa yang mereka terima adalah keheningan total. Hanya 15 menit kemudian, sebuah suara serak datang. Penatua Li, biarkan mereka masuk. Baik, Li Jingtian mengangguk dan menarik tangannya. Orang-orang mengikuti Chu Qingcheng untuk melihat situasi yang mengejutkan. Mata Chu Qingcheng dan Luo Yunchang menjadi merah. Seorang pria berambut putih duduk bersandar di tempat tidur, pakaiannya berantakan, rambutnya kusut, dan matanya merah dan tak bernyawa. Tangannya memegang pedupaan melepaskan cahaya murni. Dia bukan Zuo Fan yang dulu. Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Saudara Zuo, Luo Yunhai berseru, tapi Zuo Fan tidak menjawab, matanya yang mati menatap lantai. Setelah waktu yang lama, gumamannya datang. Maaf semuanya, jika Anda datang karena deklarasi perang, Anda dapat kembali. Yunhai masih muda, tapi dia adalah kepala klan masa depan kita. Kata-katanya adalah hukum. Klan Luo akan melawan Regent Estate, tapi terserah Anda jika Anda ingin bergabung. Dengan terbata-bata, para tuan rumah tahu bahwa Zuo Fan telah menerima pukulan telak karena mengalami gangguan mental. Dia tampak diam tapi mampu mengambil keputusan. Dia seperti orang-orang fanatik yang sangat ingin membalas dendam, rela dicabik-cabik selama mereka bisa menggigit daging musuh. Itu terlalu gegabah. Mereka melihat Zuo Fan mati dan kedinginan seperti balok es. Dia adalah monster pragmatis dan licik tanpa emosi, tapi lihat dia sekarang. Sekarang dia kehilangan emosinya, dia telah mengorbankan segalanya dan direduksi menjadi kondisi lemah ini. Emosi yang intens itu kejam, mereka memotong seperti pisau tajam dan mengurangi bahkan yang terkuat menjadi sekam kosong. Sambil mendesah, mereka menggelengkan kepala dengan penyesalan. Tetapi beberapa gadis diliputi oleh kasih sayang dan belas kasihan. Ini adalah pria sejati, pria yang akan mempertaruhkan segalanya demi seorang wanita. Tetapi karena sikap dingin yang biasanya dia tunjukkan, tidak ada yang melihat apa yang terkubur di dalam hatinya. Pengurus Zuo, jangan terlalu sedih. Anda tidak bisa membiarkan emosi mengaburkan penilaian Anda dalam berurusan dengan Regent Estate. Nenek berkata dengan tulus. Zuo Fan hanya tertawa mengejek. Chu Qingcheng pergi kepadanya dan menarik tangannya. Ikut denganku. Tidak ada yang mengerti apa yang terjadi. Zuo Fan juga sama, tetapi tidak peduli, mengikutinya seperti mayat berjalan. Mereka segera menghilang dari pandangan semua orang. 1 jam kemudian, Chu Qingcheng membawanya ke lokasi Drifting Flowers Edifices di Dragon Cloud City, ke kamarnya. Zuo Fan mendengus. Edifice Lord Chu, mengapa Anda membawa saya ke sini? Anda tidak bermaksud memperdalam perasaan kita, kan? Saya tidak di. Suaranya menghilang saat dia melihat gadis di tempat tidur. Dia polos, muda dan tampak naif. Sue Ningxiang. Tapi dia tidak terlihat mati sama sekali, hanya tidur. Tubuh Ninger. Bagaimana? Zuo Fan memperhatikan dengan hati-hati dan dia tampak seperti orang yang sedang tidur dan hidup. Sambil mengerutkan kening, Zuo Fan memperhatikan permata yang bersinar di mulutnya. Manik penahan jiwa. Zuo Fan berteriak kegirangan. Ini, Ninger bisa diselamatkan. 340. Senjata spiritual kelas 9 Anchoring Soul Bat. Itu adalah harta yang menakjubkan untuk pertahanan jiwa yang belum pernah terlihat sebelumnya di Tianyu. Itu unik, harta pertahanan yang semua orang rela mati untuknya. Ketika Radiant Stage dan para ahli di atasnya bertarung, penekanannya bergeser ke arah jiwa. Dan dengan Anchoring Soul Bat, jiwa seseorang aman dan sehat. Itu bahkan memiliki kemampuan ajaib untuk mensimulasikan esensi seseorang ketika jiwa mereka rusak parah. Dengan esensi Sue Ningxiang yang dicuri selama 3 hari, dia pingsan. Itu adalah kekuatan jiwanya yang memudar, tidak mampu mendukung kesadarannya.
Faktanya, jiwanya belum sepenuhnya tersebar saat itu. Jika dia memiliki Anchoring Soul Bed, hidupnya akan terselamatkan. Dan dengan bantuan beberapa obat, dia akan mendapatkan kembali esensinya untuk terhubung dengan jiwanya dan mendapatkan kembali kesadarannya. Ini adalah satu-satunya cara untuk pulih. Melihat wajahnya yang tertidur, jelas bahwa dia diselamatkan tepat pada waktunya. Suo Fan sangat gembira. Gedung Lord Chu, daripada. Panggil aku Qing Cheng. Menatapnya, Chu Qing Cheng membentak, tetapi kemudian matanya bermekaran dengan gembira. Sekarang kamu tidak bisa lagi tertekan. Dengan wajah memerah, Suo Fan menggaruk wajahnya yang pucat dengan canggung dan mengalihkan topik. Benar, dari mana kamu mendapatkan senjata spiritual kelas 9, Anchoring Soul Bed? Apakah Drifting Flowers Edifices menyembunyikannya? Tentu saja, kami mungkin bukan yang terkuat di antara rumah-rumah, tetapi perbendaharaan kami telah terisi selama ribuan tahun terakhir. Apakah itu aneh? Apakah Anda pikir kami hanya memiliki akar bodi? Chu Qing Cheng mengangkat kepalanya tinggi-tinggi seperti wanita yang bangga. Gambar yang kuat bahkan membuat Zuo Fan terdiam. Tapi Zuo Fan tidak bisa melihat kesedihan yang tersembunyi di matanya. Terengah-engah, Zuo Fan berkata, sekarang kita hanya perlu menemukan beberapa bahan untuk menyembuhkan pikirannya dan Ning'er akan bangun. Apakah kamu tahu di mana menemukannya? Chu Qing Cheng tersenyum. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan mengangkat bahu, tapi pikirannya sudah bulat. Tidak, tapi dengan jiwa Ning'er yang tertempel, kita punya waktu untuk mencari mereka. Aku bahkan akan mencari di luar perbatasan Tian Yu jika perlu. Chu Qing Cheng memandang Sue Ningxiang yang sedang tidur dengan iri. Dia akan melakukan apapun untuknya. Tapi apa yang akan dia lakukan untukku? Chu Qing Cheng berkata, Zuo Fan, apa yang ingin kamu katakan? Aku ingin berterima kasih. Zuo Fan memandangnya dengan aneh. Chu Qing Cheng tersenyum. Hanya itu, bagaimana Anda akan berterima kasih kepada saya? Bagaimana kamu ingin aku? Zuo Fan menggaruk rambut putihnya tanpa mengerti. Chu Qing Cheng menyeringai. Pertama, tutup matamu. Zuo Fan memandangnya dengan aneh, tetapi kemudian dia melihat sorot mata di matanya dan menutupnya di tempat. Apa yang dia rencanakan? Chu Qing Cheng mendekati Zuo Fan dan mengecup pipinya. Menggigil, Zuo Fan hendak membuka matanya tetapi hanya mendengar suara lembut Chu Qing Cheng di telinganya. Jangan lihat. Zuo Fan menjentikkan matanya lebih kencang dari sebelumnya. Dengan senyum anggun, Chu Qing Cheng menyandarkan kepalanya di bahunya dan berbisik. Pegang aku. Jantung Zuo Fan berdebar, membeku sesaat, tetapi dia akhirnya memeluk tubuh indahnya. Di dekat-dekat dadanya, suara lembut dan damai Chu Qing Cheng datang. Aku ingin kembali ke waktu yang kita habiskan di rumah kumuh di Drifting Flowers City, hanya kita berdua. Zuo Fan, kamu tidak boleh memikirkan gadis lain saat ini, bahkan Ning'er. Zuo Fan bergidik, dan menggelengkan kepalanya tanpa disadari. Jadi, keduanya saling berpelukan dengan mata tertutup, saat pikiran mereka melayang ke hari-hari yang damai itu. Setelah waktu yang lama, Chu Qing Cheng membuka matanya dan menjentikkan dahinya sambil tersenyum. Sekarang kamu bisa membukanya. Zuo Fan menunjukkan sepasang mata linglung. Setelah melihat keindahan yang sempurna di depannya, hatinya merasa kehilangan. Dia tidak ingin bangun karena tangannya masih memegang pinggangnya yang lembut untuk waktu yang lama. Chu Qing Cheng terkikik. Ada apa? Apakah Anda menyesalinya sekarang? Sangat terlambat. Itu terakhir kali. Mulai sekarang kami hanyalah rekanan. Nanti kamu akan tinggal dengan Ning'er dan aku akan memimpin Drifting Flowers Edifices. Kita tidak akan pernah bertemu lagi, jangan sampai kita disesatkan. Itu yang aku inginkan juga, hahaha. Tertawa kering, Zuo Fan menggaruk kepalanya dengan canggung. Tapi hatinya masih memiliki rasa kehilangan yang sama seperti sebelumnya. Dia hanya ingin bersikap ramah dengan Chu Qing Cheng, tetapi setelah permintaannya, dia merasa tidak mau. Pria sangat tercela. Tapi, sejak kapan aku menjadi tercela? Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Chu Qing Cheng berkata, Zuo Fan, kamu harus kembali. Mungkin, Anda akan segera menemukan cara untuk menyelamatkan Ning'er. Zuo Fan memandangnya dengan bingung. Ada apa dengannya? Menjadi begitu misterius tiba-tiba. Dan Anda membutuhkan bahan-bahan kelas 9 untuk menyembuhkan jiwa. Bagaimana bisa begitu mudah? Atau apakah itu caranya menyuruhku pergi? Mungkin. Karena dia menyeretku ke sini dan juga yang memulai ciuman, menendangku keluar hanya bisa menjadi dia juga. Sungguh, tidak seperti pria, wanita sama sekali tidak masuk akal. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Lalu, Qing Cheng, selamat tinggal. Zuo Fan berjalan keluar. Chu Qing Cheng memperhatikannya pergi dengan air mata berkilau jatuh. Suara mendesing. Sebuah bayangan mendarat di belakang Chu Qing Cheng. Gadis, ingat kesepakatan kita. Ketika dia bangun, semua orang dan semua yang ada di sini tidak akan lagi menjadi perhatianmu. Aku tahu, aku baik-baik saja selama aku bisa melihatnya.
Chu Qingcheng menggigit bibirnya. Bayangan itu menghilang sekali lagi. Zuo Fan sedang berjalan di jalan, pikirannya memainkan kata-kata aneh Chu Qingcheng berulang kali. Saat itu, sebuah bisikan terdengar di telinganya. Nak, jika kamu ingin menyelamatkan gadis itu, datanglah 50 mil ke selatan kota, di hutan. Terkejut, Zuo Fan melepaskan akal sehatnya tetapi tidak bisa merasakan apapun. Discerning field-nya begitu kuat sehingga dia bahkan bisa mendeteksi seorang ahli Radiant Stage. Tapi bagaimana dia tidak bisa menemukan jejak suara itu? Kekuatan macam apa itu? Mengingat perilaku aneh Chu Qingcheng, Zuo Fan masih tidak bisa memahaminya. Satu-satunya pilihannya adalah pergi ke selatan kota dan melihatnya sendiri. Dengan seberapa kuat pria ini, bahkan Li Jingtian tidak bisa menghentikannya. Karena tidak ada yang bisa menjamin keselamatannya, dia mungkin juga pergi dan melihat trik apa yang sedang dimainkan padanya. 4 jam kemudian, Zuo Fan tiba. Tapi yang dia lihat hanyalah pohon dan lebih banyak pohon. Saat itu, sebuah suara menakutkan datang dari belakang. Hehehe, kamu datang. Zuo Fan menoleh ke belakang untuk melihat bayangan abu-abu melayang dan berteriak. Di atas Radiant Stage, Ethereal. Ya, Ethereal Stage, hanya tahap ini yang memungkinkan jiwa seseorang meninggalkan tubuh mereka. Bahkan jika tubuh mati, jiwa bisa bertahan. Itu adalah tahap yang hanya dicapai oleh mereka yang mengembangkan jiwa mereka dengan sempurna. Radiant Stage menggunakan trik ruang tamu belaka ketika menyangkut kekuatan jiwa, sementara hanya seorang ahli panggung ethereal yang bisa mengeluarkan potensi penuhnya. Ketika jiwa meninggalkan tubuh, serangannya hanya akan berbasis jiwa. Dan kekuatan mereka berada pada level di mana jiwa Radiant Stage tidak bisa bertahan. Mereka akan jatuh dengan cara yang sama seolah-olah dibunuh dengan niat. Seseorang dapat mengatakan bahwa tidak ada ahli Radiant Stage yang dapat mengambil satu jari pun dari bayangan ini. Karena jarinya akan menusuk jiwamu hingga mati. Tanpa cara untuk memfokuskan jiwa seseorang untuk menyerang, daging bisa menjadi tak terkalahkan seperti yang Anda inginkan, tetapi itu tidak akan menimbulkan masalah sedikit pun bagi ahli tahap ethereal. Bahkan jika Huang Pu Qingtian, puncak kultivasi tubuh, mungkin telah mencapai puncak Radiant Stage, dia masih menjadi semut di hadapan ahli ethereal stage. Kesenjangan antara dua tahap adalah jurang yang menganga. Itu sebabnya banyak orang terjebak di puncak Radiant Stage dan tidak dapat maju. Itu juga mengapa selama 1000 tahun terakhir Tian Yu tidak pernah memiliki ahli tahap ethereal. Saat seseorang bertransisi dari tubuh ke jiwa, kualitasnya melonjak dan jurang melebar. Tapi Zuo Fan tidak bisa mengerti mengapa seorang ahli tahap ethereal muncul di sini secara tiba-tiba. Bayangan itu terkekeh mengetahui pikirannya, hihihi, Zuo Fan, ini kamu yang kuinginkan. Sekarang mari kita bicara istilah.